rebutan itu Tat. Ya, tapi nanti di kita itu mental. Yang penting udah Bang Alek udah nyimpen nomornya Bang Marcelino nggak? Japri nomor WA-nya. Ya ada bang, ada Pak Ustadz. Itu jadi pelajaran apapun nanti siapapun yang punya ada orang yang mau mualaf, usahakan nomor WA-nya dipegang, terus KTP-nya dipoto supaya kita benar-benar ngelihat datanya benar. Iya, KTP-nya sudah di ini ya, sudah ada Iya. di Bang Alek. Ya sama Pak Ustadz Hanafi pun udah tadi ya datanya semua ya. Sudah. Oh, sudah Ustaz ya. Sudah. Tinggal tanda tangan di atas kertas putih polos. Untuk administrasi nanti ketika dibuatkan sertifikat mualaf itu. Ya nanti diitin aja Rip, karena saya kan nggak ngerti Rip. Saya kalau tanda tangan yang mualaf itu nggak paham Rip. Tapi kalau tanda tangan slot masih ada 3 lagi saya paham. Slot 3 lagi kosong. Jangan kelamaan di Jeddah Bang Marcelino. Ini Bang Zuma sudah untuk ini. Gak apa-apa, nanti dia kan pada saat ini Bang Marcelino kalau nggak salah disuruh ini ya teman-teman apa plus 993 tuh ya. Bang Marcelino ketik di bawah komentar plus 993 kali, coba kali membantu sinyalnya. Berapa Bang? Tambah 9-nya 3 kali. Tuh kayak gitu Bang Samudra tuh. Tambah 9 3 kali. Oh. Ya. Jangan sampai tulisannya tambah 2 3 4. Salah lagi Rip kalau 2 3 4 Rip. Masna wasulasa rubah ini. Ini kerjanya Bang Samudra ini. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Hasan. Begitu Bang. Tambah 93 kali. Iya, talipan. Soalnya kita juga sambil kerja ini nanti ya 1 jam lagi masih belum udah syahadat. Udah untuk sebagai karena lama khawatir kita nggak ada yang tahu azal. Nanti kalau umpama ada Bang Zuma upgrade lagi nggak apa-apa. Insyaallah. Sehat selalu pokoknya Bang Marcelino, semangat, sehat selalu. Perbaiki yang perlu diperbaiki dan saran saya Bang Marcelino kalau udah dapat makanan yang enak, kita kan driver ya Bang Marcelino. Iya. Ya, kita kan driver. Moderator Bang Zuma di bawah itu katanya jamba aja moderator ya. Moderator dua nih Bang Ferry sama Kak Sarah. Iya Bang, iya bentar Bang. Sudah ada. Kalau udah ada nggak apa-apa taikin itu Gurunda Zuma. Iya, kalau ada Gurunda di ini di Jambang tidak apa-apa. Beliau sudah mengelifkan di YouTube-nya beliau. Siap Abang Selatan dan sehat selalu semua. Coba Bang Ferry, itu ada Gurunda dinaikin dulu dong. Belum, mana? Oh belum. Belum nampak. ada Bang Samudra. Belum. Oke. Belum ada Bang Zuma ini. Oke. Syukron buat Mbak Bidara. Bidadari. Udah, kalau bidadari kan artinya kalau bidara bidadari Kak. Dua kali. Samudra ini ada aja. 2 bulan ini nggak jumpa sama Ustaz Hanafi. Datang ngajak ribut, orang diganti namanya Bidara. Tapi cakep Ustaz. Santri gua nggak ada yang jelek. Abang gua aja Bang Marcelino aja ganteng. Ngadi-ngadi. Apalagi udah mualaf cahaya Islamnya makin terang dia. Masya Allah. Bungkus.
Kalau boleh tahu Bang Marcelino tinggal di mana, Bang? Gorontalo, Bang. Oh, Gorontalo. Lebih dekat nanti kalau di Gorontalo itu kalau Bang Marcelino kurang paham atau datangi aja ustaz-ustaz di situ atau majelis-majelis taklim. Asal ada Bang Zuma langsung eksekusi. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Maaf ini menunggu ini. Kayak orang penting aja. Maklum. Hilangin itunya judulnya, Lek, hilangin judulnya. Alek, itu judulnya dihilangin Bang Alek. Oke. Silakan Bang Zuma lanjut eksekusi. Langsung syahadat ini ya. Iya. Iya benar. Masya Allah. Langsung aja, Masya Allah. Dari sekte mana? Agama apa sebelumnya Bang Marcelino ini? Kristen, Bang. Kristen, Protestan, Pantekosta. Pantekosta. Ya. Oke, baik abang. Satu telunjuk menghadap ke plafon, menghadap ke langit, simbol tauhid. Ya, ikuti saya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, yang lagi Maha Penyayang. Maha Penyayang. Asyhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah. Subhanallah. Masya Allah. Sahabat-sahabat sekalian, sebelum didoakan mungkin oleh Ustadz kita, terlebih dahulu saya minta pengakuan pelepasan akidah atau keyakinan terlebih dahulu, meskipun sudah jelas-jelas lepas, tapi kita ingin mempersaksikan untuk kiranya Bapak benar-benar meninggalkan keyakinan yang dulu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ikuti saya. Dan aku bersaksi bahwa Yesus hanyalah makhluk ciptaan Allah. Bahwa Yesus hanyalah makhluk ciptaan Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya, terima kasih Bang. Silakan Ustadz Hanafi untuk mendoakan sahabat kita ini. Ustadz Arif, ada Ustadz Arif. Ustaz Hanafi, silakan Ustaz. Ustadz Hasan. Tafadhal ya Ustaz, tafadhal antum aja. Tafadhal. Oke, Bang Marcelino, tolong diaminkan kita doa yang sangat mustajab karena Bang Marcelino posisinya dalam keadaan bersih dan kita butuh itu Bang Marcelino. Untuk kita, saya dan guru-guru saya semua di sini, sahabat saya di bawah perlu diaminkan ya Bang Marcelino. Bismillahirrahmanirrahim. Akan kedua tangannya Bang Marcelino. Aminkan. Hamdal dzakirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. Wa taklana ya Allah biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at tarfa'na bi indaka 'ala darajat. Tuballighna bi aqsal ghayati min jamil khairat wal hayati wa ba'dal mamat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shaghira. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunilah umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma arham umat sayyidina Muhammad. Ya Allah, sayangilah umat baginda Nabi Muhammad.
Allahumma astur ummat sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutup aib dan kesalahan umat baginda Muhammad. Allahumma jibur ummat sayyidina Muhammad. Ya Allah, hiburlah kesedihan umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad. Ya Allah, perbaikilah ya Allah kami semua sebagai umat baginda Nabi Muhammad, kondisi kami semua ya Allah. Dalam hal untuk nuntut ilmu, perbaiki hati kami supaya cinta dalam menuntut ilmu ya Allah. Allahumma afi ummat sayyidina Muhammad. Ya Allah, sehatkan dan afiatkanlah umat baginda Muhammad semuanya ya Allah. Allahumma fat ummat sayyidina Muhammad. Ya Allah, jaga dan rawatlah umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad rahmatan ammatan ya rabbal alamin. Ya Allah, sayangilah umat baginda Muhammad dengan rahmat yang luas wahai Tuhan semesta alam. Allahumma ghafir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan ammatan ya rabbal alamin. Ya Allah, ampunilah umat baginda Muhammad dengan maghfirah yang luas wahai Tuhan semesta alam. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad farajan ajilan ya rabbal alamin. Ya Allah, lega dan lapangkanlah umat baginda Nabi Muhammad dengan lega lapang yang segera wahai Tuhan semesta alam. Allahumma syrah bil Qur'ani sudurana wa yassir bihi umurana wa azim bi ujurana wa hassin bi akhlaqana wa si' bi arzaqana wa nawwir bi kuburana. Ya Allah, luaskan dada kami dengan Al-Qur'an. Mudahkan urusan kami dengan Al-Qur'an. Tanamkan di hati kami semuanya supaya mencintai Al-Qur'an dan pada akhirnya dicintai Al-Qur'an. Ya Allah, tanamkan di hati kami dan anak-anak keturunan kami supaya mencintai Al-Qur'an, menjadi penghafal Al-Qur'an yang mampu menjalankan isi Al-Qur'an dan pada akhirnya mendapatkan syafaatnya Al-Qur'an di yaumil uzma nanti. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian. Amin. Alhamdulillah wa syukur ala nikmatillah la haula wala Jadi quwwata nanti illa billah. sunat jangan lupa ya Bang Marcelino, kalau nggak ada dana nggak apa-apa, nanti hubungi API, nanti kita bisa bantu. Iya bang. Dan Makasih. KTP-nya sudah ada di saya. Nanti kalau umpama Bang Marcelino kelar nih dari acara ini, mandi hadas besar. Ya, masuk kamar mandi, siram, niat saya mandi hadas besar dalam hati itu karena Allah, untuk menghilangkan kebodohan, kejahilan, kekufuran masa lalu, jadi bersih kembali. Mandi hadas besar namanya. Itu Bang Marcelino ya. Allah taala alam. Silakan yang lainnya, Gurunda mau nanya. Baik, makasih Ustaz. Bang Marcelino, ada nggak teman Islam yang mungkin bisa nemani untuk bersunat? Ada bang, rencananya ini tanggal 22 September langsung hajat kabul bang di KUA, salah satu kali dengan sunatan bang. Nikah? Iya bang. Ah, subhanallah, luar biasa. Iya tanggal 22. Kalau Ustaz Arif berarti ya. Ada kontak yang bisa kita hubungi terkait dengan biaya-biaya sunatnya? Nanti insya Allah nanti saya tanya keluarga dulu di sini bang. Nanti saya kasih kontak kalau bagaimana. Baik. Nanti mohon Ustadz titip nomor beliau. Nanti kita komunikasi terkait dengan nomor rekening. Kita bantu beliau terkait sunatnya. Ya bang ya. Iya siap. Oke. Teman-teman juga yang lagi nyimak ini kalau ingin membantu silakan. Saudara Marcelino dari Pantai Costa ya. Iya. Murni meninggalkan Pantai Costa karena nikah. Murni bang. Karena nikah, bukan karena yakin Bukan. kalau Islam itu benar. Bukan karena nikah. Karena memang saya keyakinan sendiri bang. Alasan utamanya? Alasan terutamanya ya untuk mencari keselamatan saja bang. Ada kehilafan, ada kekeliruan agama sebelumnya. Menurut abang nih, secara logika sehat. Ada bang. Bisa saya tahu, teman-teman tahu? Masalahnya yang pertama itu masalah pendeta itu, gembala yang bikin masalah. Jadi itu sampai keluarga di sana di kampung sudah mau lagi karena keluarga dari saya kurang dua yang tidak masuk Islam. Saya dengan ada kakak yang kedua perempuan.
Kalau selain itu keluarga dari bapak, mama, semua sudah mualaf. Jadi karena faktor oknum pendeta, bukan karena ajaran Pantekosta yang keliru menurut abang. Tidak, dari gembalanya, pendetanya. Tapi kalau menurut abang saya ini, ajaran Kristen itu menyembah kepada Yesus itu betul, itu nggak salah. Kalau saya bang, terus terang sudah 5 tahun tidak masuk-masuk ibadah. Oh gitu ya. Iya, sudah 5 tahun. Tidak pernah injang rumah ibadah, mulai dari kejadian itu. Mungkin boleh tahu kejadiannya apa kalau boleh tahu? Begini, bukannya bercerita ini, masalahnya Iya, silakan. dari pertama kan saya punya kakak yang paling tua, anaknya kan kerja di pastori sama pendeta dengan ibu pendeta. Jadi saya punya kemanakan ini kerja baru dia pakai sampai dapat anak. Itu yang jadi kecewa kepada keluarga. Baru mereka lari. Sampai itu guncang di kampung. Sampai di kampung itu bukan saja keluarga saya yang masuk Islam, banyak sudah kecewa dengan itu. Sampai kecewa sama pendeta itu, suami istri. Karena dia melakukan zina kepada keponakan saya sampai dapat anak laki-laki, sudah besar sekarang anak. Itu pelakunya siapa? Yang gembala Pak, pendeta. Pastornya? Waduh. Pendeta. Pendetanya melakukan persinahan dengan keluarga abang ini? Iya, kemanakan Pak. Jemaatnya Kakak itu? punya anak. Termasuk jemaatnya? Iya, jemaat kita. Saya punya kakak. Tapi bukan Iya. pemerkosaan, bukan? Bukan, memang dia pakai begitu, dia ancam sama saya punya kemanakan Bang. Oh, ponakannya diancam. Iya. Alhamdulillah itu anak maupun tidak jelas sudah SMP sekarang. Saya punya kakak yang tua yang piara. Oh, iya. Iya. Oh, anaknya sang pendeta ini sudah SMP? Sudah Pak, sudah disunat juga Pak. Oh, laki-laki. Iya, sudah disunat juga. Kakak langsung kasih masuk Islam juga karena kakak kan sudah Islam, sudah mualaf juga, perempuan. Jadi yang belum sah mualaf ini kurang saya dengan kedua dari saya, yang perempuan. Kalau kita 4 bersaudara, cuma saya sendiri laki-laki Bang. Oh gitu. Iya. Ya, sekarang pastor itu masih di ini. Sudah ndak ada Bang, sudah lari, ndak tahu kalau kemana. Kan pastorinya kita keluarga bakar kan semua. Dibakar, pokoknya kurang baju di badan mereka lari. Semua peralatan semua di gereja itu saya bakar semua. Kita keluarga bakar. Dari situ sampai guncang itu. Sampai itu saya dialog dengan pendeta-pendeta di sana, mulai dari Gemim sampai Advent itu saya dialog di sana. Waktu 40 hari mama saya itu sampai kejadian di situ sampai kacau, sampai saya bakar itu pastori itu. Iya. Itu kan kejadian itu 98 Bang. Oh 98, lagi panas-panasnya saat itu memang. Iya, pas mau dekat Natal itu Bang. Saya bakar itu dengan keluarga itu. Kalau memang tidak baku jauh gereja, sampai gereja yang terbakar itu Bang. Ya bakar. Mulai dari situ guncang di kampung sampai ya kalau mau dihitung-hitung dalam satu gereja, kan di dalam kampung saya itu ada 5 gereja. Jadi mungkin dalam satu tempat ibadah itu paling tinggi 10 orang Bang. Karena lain sudah berpihak di Islam. Kecewa. Begitu. Iya. Oke. Yang pada intinya kemudian ini termasuk mengecewakan. Saya juga termasuk jadi kecewa mendengar ini. Iya, Bang. Karena hampir setiap saya berdebat, ketika hujatan dan hinaan itu dilontarkan kepada umat Islam, ya selalu tuduhannya Islam itu ajaran yang negatif lah, ya negatif.
Iya, saya pernah bang, saya masuk di debat ini sama debat apa ini, yang dari Kristen itu. Saya masuk di situ kan, dia kaget sama saya. Baru dia lempar saya gara-gara saya tanya itu kan. Masalah nabi-nabi itu baru saya kan masalahnya dia sudah ini di masalah cantum di Al-Qur'an itu kan sama juga dengan di Alkitab. Jadi kalau umpamanya kalau orang mau ikuti alhamdulillah, kalau tidak mau diikuti kan dosa. Kalau namanya sudah tercantum itu barang tidak bagus, tidak mungkin kan kita ikut kan? Iya. Jadi betul. saya kasih balik sama dia. Saya kasih balik dalam isi Alkitab itu. Baru dia marah sama saya, dia lempar. Begitu. Iya, mungkin pastornya mempraktekkan apa yang tertulis di Bible kali bang. Mungkin. Iya. 100% itu memang begitu bang. Ah, itu dia makanya. Jadi Abang Marcelino mulai sekarang kalau nyebut Bible itu jangan Alkitab, karena itu bukan Alkitab bang. Iya. Bible itu surat kabar dari Eropa itu bang. Iya. Tidak layak disebut Alkitab, karena Alkitab itu adalah kitab nabi-nabi. Sedangkan Lukas bukan nabi, Paulus bukan nabi, kan gitu ya. Jadi tidak layak catatan karangan mereka itu disebut Alkitab. Layaknya Bible aja atau Biblos. Iya. Oke. Jadi terjawab sudah ya. Dan saya katakan saya termasuk kecewa gitu loh, karena selama ini orang Kristen kalau berdebat dengan kita itu mereka itu orang suci, anak-anak Tuhan, penuh Roh Kudus. Tapi ternyata justru pastornya yang melakukan pencabulan itu membuat saya juga jadi kecewa gitu loh. Ada yang masuk, ada masuk sama saya bang. Dia bilang hati-hati bang Marcelino, pakai akun lain nantinya ada orang lapor. Saya cuma jawab sama dia di TikTok, terserah kalau mau lapor tidak apa-apa. Pakai saya sampai akun. Saya tidak pernah mau ganti akun karena saya itu meluruskan bukan mau cari apa. Karena betul, jangan takut bang. Iya, karena semua orang manusia ini cuma cari keselamatan saja. Betul. Siapa yang manusia tidak ada dosa, semua ada dosa. Iya. Cuma kalau begini saya tidak mau. Saya follow begitu, kalau begitu bang ya. Saya follow akunnya abang, tolong di ACC lagi bang. Nanti kalau ada apa terkait dengan ancaman-ancaman, abang, saya bukan di belakang abang, saya di depan. Oke bang? Ya, oke, siap, apalagi bang. kita sama-sama Sulawesi kita kan? Iya bang. Gampangnya itu. 98 itu saya sampai merambah ke situ bang. 98 sampai tahun 2000 di tempat abang tuh. Saya dengan teman-teman pasukan dari tablik, ya jamaah tablik itu merongsok sampai ke tempatnya abang itu. Kan saya jarang di kampung bang. Saya kan bawa mobil ekspedisi lain Makassar, Manado, lain kali ke Palu, Manado, sampai Balikpapan. Cuma ini kan so istirahat. Calon istri so nggak kasih, jadi kerja di bagian ini dekorasi. Iya, masya Allah. Kalau ke Makassar berkabar bang ya, kita ketemu di Makassar insya ya. Allah bang. Iya, insya Allah bang. Oke. Terkait yang tadi biaya sunatnya, insya Allah kami bantu. Nanti mohon supaya nomor kontaknya abang bisa sampai ke kita di sini, ya bang ya. Siap. Iya siap. Ya, dan segera untuk kami selesaikan sertifikatnya karena itu penting. Bang Marcelino harus betul-betul punya KTP Islam. Ya. Iya bang. Harus siap, berganti karena ini sudah melakukan kesaksian depan umum, wajib menjadi Islam supaya Bang Marcelino itu dibela oleh umat Islam dengan bukti bahwa Bang Marcelino itu adalah bagian dari umat Islam. Iya, kalau KTP masih Kristen, kami gerakannya nggak luas. Tapi kalau Bang Marcelino sudah KTP Islam, tak ada yang bisa mengganggu abang. Iya. Insya Allah. Itu sudah musyawarah tadi dengan keluarga bahwa mau diganti 1 kali. Ya, jadi acara sunatan dengan itu semua dengan mau ganti KTP 1 kali tanggal 22 insya Allah kalau tidak ada halangan. Tanggal 22 bulan September bang. September. Iya, pas saya punya hari ulang tahun itu bang, genap 43. Baik, keren. Masya Allah. Oke lah kalau gitu mungkin dari teman-teman yang lain, yang pada intinya Bang Marcelino yang tadinya kuat, insya Allah semakin kuat. Amin. Karena masuk ke dalam barisan orang-orang benar, bukan barisan orang-orang cupu lagi, manusia palsu ya. Iya bang. Mulut manis tapi kelakuan
kemana-mana. Cukup satu istri, tapi si Uco tidak pernah puasa. Kemana-mana cari lubang, gitu ya. Ya, saya kembalikan kepada teman-teman yang lain. Makasih Bang Marcelino. Tolong di ACC permintaan pertemanan saya, Bang. Iya bang, siap. Oke, sip. Lanjut. Sedikit himbauan Bang Zuma, nanti kalau ada ancaman kita siap gerak. Oh, iya. Baik. Masya Allah. Iya, kalau saya cuma nambahin Bang Zuma ada di depannya Marcelino, kalau saya jagain sepatu sama sendalnya Bang Zuma aja. Itu aja. Mulai lagi nih Ustadku. Allahu Akbar, guru saya. Ya, lanjut teman-teman. Ya Bang Marcelino, mengenai masalah nanti pelajaran-pelajarannya, Bang Marcelino nanti update terus ya Bang Marcelino tentang Siap, masalah Bang. ikut terus. Gak apa-apa Bang Marcelino. Saya juga sama, kita kerja Bang Marcelino, tapi saya seminggu sekali aja bukanya. Dan kalau memang ada hal-hal yang mau dipertanyakan secara online, tinggal nggak apa-apa aja di saya nanya-nanya gitu. Saya hanya Iya, bisa Bang. memberikan itu aja Bang Marcelino. Ya, untuk seluruh teman-teman mualaf juga demikian, apapun saya siap bantu untuk ilmu sedikit yang saya punya gitu. Ya. Siap Ustaz. Ya, jangan lupa administrasinya Bang Marcelino ya. KTP sudah dipegang oleh Ustaz Hanafi. Kemudian tanda tangannya jangan lupa Bang Marcelino menyediakan kertas putih polos, bukan bergaris lah tapi polos. Kemudian tanda tangan di situ. Kemudian kirim juga ke Ustaz Hanafi. Nanti biar Di foto kita aja, di foto Bang Marcelino. Oh iya, siap Di Bang. bawahnya tanda tangan Marcelino nanti biar dibikinkan. ya di proses sertifikat Boleh kemualafan. akunnya jangan di privat itu Bang Marcel. Oh, akun Bang Marcelino di privat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Gurunda. Gimana Bang perasaannya? Lega toh? Gimana Bang perasaannya? Lega bang, alhamdulillah lega. Bunda Zuma, semuanya para guru-guru, ana izin dulu ya. Soalnya tugas nih. Assalamualaikum semuanya. Iya, akhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, mungkin Bang Marcelino ada kegiatan lain barangkali teman-teman. Kurang Silakan. mau jemput calon ini mau datang bang. Masya Allah. Sudah- Calonnya sudah- orang mana Bang? Orang isimu bang, Jawa Tondano bang. Oh, Jawa Tondano. Ya. Jaton. Iya, bagus lah Bang. Kalau Jawa itu kan keturunan wali-wali ya. Mudah-mudahan kita sebagai orang Sulawesi bisa melahirkan keturunan yang bisa menjadi tokoh besar ya di negara kita ini. Amin. Gitu ya Bang ya? Amin. Masya Allah. Oke, mungkin ada manusia cupu yang lain nanti bisa dinaikkan. Nanti Bang Marcelino bisa nyimak ke kita. Sekali lagi terkait dengan sunat abang nggak usah khawatirkan. Nanti tinggal kontak teman-teman yang ada. Nanti teman yang hubungi saya terkait dengan biaya-biayanya ya. Ya amin, iya bang. Oke. Siap. Makasih ya Bangku Marcelino. Iya. Tetap istiqomah Bang Marcelino. Sehat selalu. Amin. Semoga diperlancar. Aku segala izin urusannya. turun Gurunda ya. Mau kemana? Arif. Mau ada kegiatan, aku cuman ingin menyampaikan ini aja Gurunda, sama aku kan dari mualaf juga, cuman ingin menyampaikan gitu dalam Masya surat Allah. Fussilat ayat 30 gitu kan, Allah mengatakan innallazina qalu rabbunallahu tsumastaqamu kan wala taqafu wa absiru bil jannatil kuntum tu'adun. Barang siapa mengatakan Tuhan kami adalah Allah, maka para malaikat akan turun untuk menyampaikan sesungguhnya Allah menjanjikan jannah bagi mereka. Aku izin turun dulu Bang Zuma, Allahu Gurunda. Akbar. Arif. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Silakan penyembah anak Tante Maria naik kalau pengen. Yo, silakan diajukan permintaan buat saudaraku Kristen bila ingin berdiskusi, ajukan permintaan di bawah datanya, jangan di bawah asumsinya. Yo, ajukan permintaan yo yang ingin berdiskusi. Ya buat Bang Marcelino, saya mau alap juga. Iya, Mbak. Saya berdoa semoga Bang Marcelino semakin istiqomah, semangat. Iya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Akan barangkali penyembah anak Tante Maria pengen diskusi dengan Gurunda. Yo, ajukan yuk permintaan saudaraku Kristiani. Disebut-sebut Bang Kirandi, disebutnya namaku. Ya, Bang Pradika, selamat siang. Ya, selamat siang Bang, siang. Ya, agama Kristen Bang ya? Ya, ya betul. Ya, Protestan apa Katolik Bang? Protestan, Protestan. Mau diskusi dengan Gurunda apa gimana? Boleh, beliau dulu. Saya baru masuk, saya tidak tahu temannya dan tidak ada tema di sini. Bolehlah beliau dulu buat apa semacam sinopsis atau apa. Nah, lalu nanti kita tanggapin sama-sama ya. Ya, oke, iya. Jadi Bang Predika diucapin dulu Bang Marcelino ini sudah bersahadat. iya, iya. Dari tadi ini ya, dari tadi ada teman kita yang dari Kristen mengikrarkan syahadat yang artinya beliau sudah menyatakan masuk Islam secara kasar gitu Bang. Bagus, bagus. Karena ditanyakan ke saya, oke, itu saya pikir luar biasa dalam arti begini ya, itu kan hak pribadi masing-masing. Hanya memang ketika dia mengimani atau menjadi Muslim, ya silakan baik-baik di sana dan tidak perlu semacam buat penyerangan-penyerangan kepada agama dia sebelumnya karena itu tidak baik dan tidak cocok di dalam kenegaraan kita ini. Saya kira itu saja ya. Kalau dialog diskusi boleh, gitu ya. Oke, ya karena bagaimanapun semua orang yang ada di agama masing-masing, mereka ketika ada di situ mereka sangat-sangat mempercayai apa yang mereka sudah pegang itu. Ya, sehingga ketika ada perdebatan, penyerangan dan segala macam, saya kira itu bukanlah sebagai substansi, tapi itu memperkeruh, ya. Tapi kalau kita misalnya dialog hari ini bisa lagi ya, tidak apa-apa. Siapa tahu mungkin Bang Marcelino juga menyampaikan keraguan iman Kristennya, boleh juga. Mungkin nanti diperdalam Bang Zuma, oh itu karena itu begini, lalu saya buat sanggahan. Boleh juga Bang Marcelino. Oke, terima kasih. Ya, barangkali langsung masuk ke diskusi Bang ya. Temanya kira-kira apa yang Abang inginkan dengan Gurunda? Oh ya, kalau saya saya dengan Bang Zuma mana-mana aja. Kalau saya mah mungkin dibuatkan tema atau apa. Kalau boleh begini, hanya untuk pemantik saja supaya enak diskusi kita. Bang Marcelino boleh mengungkapkan keraguan iman Kristennya apa? Tidak ada Bang, saya ragu, tidak ada. Cuma saya ini cuma cari keselamatan saja. Tiap manusia itu kan semua itu agama sama, cuma kan kita cari keselamatan masing-masing. Oke. Tapi percaya di Kristen juga ada keselamatan ya, karena dari pernyataan ada keselamatan masing-masing. Iya. Oh ada, oh ya, oke. Kalau memang ada ya sudah, tidak apa-apa. Ini dari pihaknya Bang Marcelino mungkin ada 2 jalan lalu atau ada berapa jalan lalu pilih jalan inilah. Oke, itu saya bisa maklumi. Makasih Bang. Oke, baik teman-teman sekalian, kita mendengarkan tadi saudara Marcelino menyatakan tidak ada yang kemudian ini ya di agama sebelumnya, hanya saja beliau itu ingin mencari jalan keselamatan. Saya ingin menguraikan seperti ini. Beliau meninggalkan agama Kristen itu baru beberapa menit yang lalu. Artinya ibarat seorang yang mabuk alkohol
rasa-rasa alkoholnya itu masih ada di dalam dirinya. Apa sebabnya? Karena Al-Quran menerasikan di dalam surah An-Nisa ayat 120, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum wasyaitan illa gurura. Iblis itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong kepada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Jadi menurut ayat suci Al-Quran ini, di luar Islam itu nggak ada keselamatan. Lagi pula di Al-Quran juga diterangkan, wa iyyadu'una illa syaitanan marida. Yang orang kafir sembah itu adalah iblis yang terkutuk. Iblis yang durhaka. Nah, mengawali diskusi kita, saya mengharap adanya dari Kristen ini untuk menjelaskan kepada saya khususnya yang sudah bertahun kemudian berkecimpung dunia apologet, ingin mendengarkan apa sebabnya Tuhan yang Anda sembah itu disebut terkutuk. Karena sesuatu yang terkutuk itu ya sifatnya negatif, apapun itu. Dengan kata lain, bagaimana mungkin ada keselamatan ketika yang disembah itu makhluk terkutuk? Itulah. Sementara Galatia 3 nomor 13, yang Anda sembah itu dikatakan makhluk terkutuk di atas tiang. Bagaimana bisa ada keselamatan? Sembahannya aja terkutuk. Bagaimana yang menyembah? Nah, seperti itu dasarnya. Silakan. Iya. Sorry Bang Zuma, sorry. Saya tak dengar semua. Mohon maaf dulu. Boleh dibuat simpulannya saja. Kesimpulannya, bagaimana mungkin ada keselamatan kalau yang disembah saja itu terkutuk, sedangkan sembahan yang benar itu menurut para nabi wajib hukumnya maha suci, wajib hukumnya maha tinggi, tidak bercacat, tidak ternoda. Nah, sedangkan yang Kristen sembah ini adalah makhluk terkutuk yang digantung di atas pohon. Nah, ini dia. Makanya saya bertanya, bagaimana mungkin ada keselamatan kepada orang yang menyembah makhluk terkutuk? Yang disembahnya saja terkutuk, bagaimana yang menyembahnya? Dan benar saja, Yesus banyak mengutuk orang-orang yang menjadikan penyaliban atau pembunuhan para nabi itu sebagai sesuatu yang baik. Itu bisa dibaca di Matius 23. Jadi kesimpulannya, bagaimana bisa mendapatkan keselamatan kalau sembahannya saja makhluk terkutuk? Demikian. Ya, memang saya kira itu adalah pandangan yang umum ya, pandangan yang umum. Bagaimana kita bisa menyembah atau menjadikan seseorang atau sesosok sebagai juru selamat sementara dia pun adalah yang terkutuk ya. Ya, jelasnya itu adalah Yesus yang kita sebut, yang mungkin beberapa kali dikutip-kutip dari Galatia pasal yang ketiga itu. Nah, memang itulah uniknya iman Kristen. Paulus pernah mengatakan itu memang itu sebagai sebuah hal yang mungkin disebut memalukan ya, di hadapan dunia itu memalukan karena bagaimana ya seperti penjelasan Bang Juma itu. Tetapi begini, keunikan Kristen, saya hanya minta 3 menit ya, kalau agak panjang nanti mungkin boleh dipahami saja. Jadi gini, di dalam konsep keimanan keselamatan Kristen itu jelas manusia itu diciptakan tanpa dosa. Nah, lalu jelasnya manusia itu pun jatuh ke dalam dosa oleh karena pilihannya sendiri. Tetapi Allah tetap mengasihi manusia itu. Maka bagaimana manusia dapat diselamatkan? Karena keadilan, kesucian, kekudusan Allah itu berjalan berimbang. Allah boleh adil, tetapi juga dia mengasihi. Keadilannya menuntut penghukuman kepada manusia yang berdosa. Tetapi kasihnya menyatakan bahwa ia ingin menyelamatkan manusia. Maka bagaimana caranya ia bisa menyelamatkan manusia yang sementara manusia ada di dalam lubang dosa itu? Ya, mereka harus dihukum.
Nah, lalu bagaimana caranya? Itu adalah sebuah inisiatif Allah, dan itulah yang seringkali berulang kali menjadi pesan Alkitab, khususnya dalam Kejadian pasal yang ketiga dan selanjutnya itu, bahwa Allah ingin menyelamatkan. Tapi bagaimana bisa menyelamatkan? Oleh karena itu, ternyata muncul di sana idenya yang kami sebutkan itu sebagai proto-evangelium, bahwa ternyata sudah ada berita awal soal kabar baik itu, di mana ternyata nanti akan ada kekalahan dari iblis itu yang oleh keturunan perempuan itu. Memang keturunan perempuan itu seringkali dikutip dan dipertegas, dikembangkan konsepnya, dan akhirnya itu adalah keturunan Maria, itulah Yesus. Nah, lalu Yesus sebagai manusia yang datang, yang saya sebut praeksistensinya itu adalah Allah. Nah, lalu dia harus menjadi manusia. Tujuannya apa? Untuk memenuhi keadilan Allah tadi. Allah itu adil, harus ada penghukuman. Tetapi siapa yang bisa dihukum? Kalau manusia dihukum, selesai neraka. Tetapi siapa yang harus bisa ini? Itulah manusia suci. Itulah Yesus. Dia dihukum, tetapi tidak pernah berbuat dosa. Tidak ada dosa di dalam dirinya. Maka dia harus dihukum, maka dia mati. Tetapi dia tidak ada dosanya. Lalu dosa siapa? Ya, kenapa dia terhukum? Itulah yang kami sebut sebagai dia sebagai pengganti. Dia sebagai pengganti mati menggantikan orang-orang yang ditebus itu. Jelas tidak ada dosanya. Tapi dia dijadikan sebagai berdosa, sebagai yang terhukum, sebagai yang terkutuk. Tapi tidak ada dosanya. Maka disitulah kejelasannya, memang dia dipersiapkan oleh Allah, dan melalui dialah keselamatan itu boleh terjadi. Jadi kalau Yesus itu mati tersalib, ya memang karena itulah cara satu-satunya yang dapat menyelamatkan manusia. Tapi jelas Yesus itu bagian kitab manapun dan mungkin di luar Alkitab mengakui Yesus itu tanpa salah, tanpa dosa. Dia suci. Nah, jika begitu, kenapa dia mati? Bukan karena dosanya. Nah, lalu untuk apa dia mati? Untuk menjadi pengganti, menjadi tebusan, supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena bagi kami, iman Kristen dalam Alkitab, keselamatan itu tidak diberikan Allah secara, meskipun dia adalah yang maha kudus, maha adil, maha kuasa, berdaulat, lalu dia melanggar kekudusannya sendiri. Tidak mungkin. Meskipun dia kasih, meskipun dia adil, tapi dia tabrak kekudusannya, tidak mungkin. Maka berjalanlah semua itu beriringan. Keadilan jatuh harus kepada manusia suci, menanggung akibat dosa itu, lalu dia mati. Nah, lalu akhirnya yang percaya kepadanya diselamatkan. Itu dulu mungkin, Bang. Ya, jadi sangat menarik ya. Konsep yang dibangun kemudian oleh gereja, oleh Kristen, untuk menutup-nutupi keterkutukan sembahannya dengan pola bahwa justru itu adalah keselamatan. Dan mengaitkan fitnahan-fitnahan kemudian. Fitnah kepada Nabi Adam lah, fitnah kepada siapa-siapa, semua manusia difitnah sebab dosa lah, segala macam. Ini konyol, Bang. Konyol. Karena apapun ceritanya, pada kesimpulan akhirnya Kristen menyembah makhluk terkutuk. Gak ada cerita lain. Yang disembah adalah makhluk terkutuk. Mana pola keselamatan penyembahan terhadap manusia? Sudah gitu terkutuk lagi. Kalau dibumbui untuk nebus dosa, itu kan dogma, itu doktrin. Dan itu tidak diloloskan kemudian dalam pengajaran para nabi. Bahkan Tuhan tidak akan pernah menyelamatkan orang yang bersalah dan mengorbankan orang yang benar. Coba Anda baca dalam Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Tidak ada pembenaran. Orang benar disalahkan, orang salah dibenarkan. Itu nggak ada. Itu konsep yang baru dibangun dari paganisme. Lahirnya sinkretisme mengkawinkan ajaran tauhid Yahudi dengan ajaran paganisme Romawi Yunani. Lahirlah konsep itu. Nah, sekarang permasalahannya adalah di zaman modernisasi saat sekarang ini, ketika kita berbicara mengenai keselamatan, mana bisa selamat kalau yang disembah saja terkutuk? Tuhan itu maha suci. Ini kok malah terkutuk? Coba Anda baca pelan-pelan di Galatia 13 itu. Yesus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk katara. Dalam bahasa Yunani. Di mana ceritanya ada keselamatan melalui kutuk? Sementara orang yang dikutuk itu tempatnya di neraka.
Jadi yang di atas salib, yang digantung di atas salib ini pasti bukan Tuhannya Kristen, tapi dia adalah manusia. Nanti kemudian dikatakan, oh itu adalah Tuhan kami dalam rupa manusia. Oke, manusianya mutlak wajib masuk ke dalam neraka. Karena dia manusia. Sisi kemanusiaannya yang ke neraka, wajib. Kenapa? Karena dia makhluk terkutuk yang menanggung semua dosa-dosa di atas muka bumi ini. Tak ada pertobatan. Tak ada pertobatan. Kapan manusia yang terkutuk itu bertobat? Tak ada. Aku menanggung semua dosa manusia. Oke. Jadi semua dosa manusia ada di pundakmu. Ya. Terus pernah enggak kamu bertaubat dengan dosa-dosa yang ada di atas pundakmu itu? Tak pernah. Kemana perginya pelaku kejahatan yang menanggung semua kejahatan orang? Kemana perginya? Ya neraka. Berarti celakalah orang yang menyembah penghuni neraka. Kan gitu poinnya. Yesus yang Anda sebut di atas tiang mati, terkutuk, kemana perginya? Ya neraka dong. Masa ke surga? Jadi kalau Tuhan Anda saja ke neraka, sembahan Anda saja ke neraka, bagaimana dengan Anda? Silakan. Ya, baik. Oke, ada beberapa poin yang saya bisa tangkap ya. Pertama, Bang Juma menyampaikan bahwa kekristenan menutup-nutupi apa ini tadi ya, keterkutukan Yesus. Tidak. Kami jelas berita salib itu jelas. Bahkan dipampangkan itu maupun di berbagai tempat dengan lambang salib itu. Oke. Kami tidak menutup-nutupi, itu yang pertama. Kedua, seolah-olah kami menuduh Adam dan Hawa dan para nabi yang lain, apa tadi istilahnya itu ya, tidak terlalu jelas. Tetapi maksud saya begini, kami tidak tutup-tutupi dan kami tidak memberikan sebuah stigmatisasi tertentu kepada orang-orang yang atau nabi atau siapa orang-orang dulu. Enggak. Nah, tapi kembali sekarang, begini, jelas kalau Bang Zuma bisa membuktikan kepada kita hari ini, pertama, dosanya Yesus, ya, dosanya Yesus, dan akhirnya diafirmasi oleh orang-orang sezamannya, ya. Coba nanti dibuktikan itu dengan teks begitu. Nah lalu berikutnya, coba tunjukkan kepada kami ketika dia mati sebagai yang terkutuk, lalu dia ada di neraka dan di neraka sampai sekarang, dan kami memuja, menyembah, mentuhankan orang yang ada di neraka sekarang. Coba buktikan dalil itu. Lalu keempat, terakhir, Bang Zuma masih tetap berkata bahwa kami ini adalah mungkin ada tadi disebut sinkritisme atau mungkin mengambil beberapa paham-paham kepercayaan pagan. Tolong itu dibuktikan di kalangan para rasul-rasul, di mana mereka mengutip atau memasukkan keyakinan kepercayaan pagan. Nah lalu Anda berani bernarasi berkesimpulan itu. Oke, itu saja dulu. Makasih. Oke, baik. Dengarkan baik-baik ya. Anda mengatakan Yesus tidak punya dosa. Berarti yang digantung di atas pohon secara terkutuk ini bukan Yesus dong. Karena yang digantung terkutuk itu hanya orang terkutuk. Orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Coba Anda baca Ulangan 21. Yang digantung itu adalah orang yang melakukan perbuatan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Maka dilanjutkan di data nomor 23, maka orang yang dihukum terkutuk oleh Tuhan, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas pohon, dan jangan sampai menyentuh tanah yang diberikan oleh Tuhanmu kepada nenek moyangmu sebagai warisan. Nah, sekarang Anda bertanya, tunjukkan Bang Suma, dosa apa yang dilakukan oleh Yesus? Kalau begitu, tidak ada dosa Yesus, berarti bukan dia yang digantung. Kalau bukan dia yang digantung, berarti Anda salah sembah. Sekali lagi Anda menguatkan bahwasanya yang disalib itu adalah orang terkutuk dan bukan Yesus yang adalah anak Maria. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mana buktinya kemudian bahwa orang Kristen ini atau apapun yang Anda sanggakan terhadap pernyataan saya? Coba Anda lihat di Matius 5. Matius 5 nomor 19. Apa kata Yesus? Barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah. Tempat terendah ini itu sebenarnya dalam bahasa Yunaninya
bahasa Yunani itu dikatakan sebagai kata alskesos. Artinya apa? Terhina. Terhina itu artinya apa? Neraka. Barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Matius 5 nomor 19. Tolong pendalaman materi supaya kita diskusinya apik, bagus. Kemudian dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah menghapuskan hukum-hukum Tuhan. Kemana perginya orang yang menghapus hukum Tuhan? Menurut Yesus, Matius 5, ke neraka. Udah selesai kan? Kalau yang Anda sembah saja ke neraka, bagaimana Anda yang menyembahnya? Demikian. Oke, baik Bang Zuma. Saya kira belum memberikan sebuah pernyataan yang tegas ya. Tunjukkan dalil ayatnya Yesus itu ke neraka. Oke. Nah, ya Anda hanya mau mencoba, mau menyatakan seolah-olah menggabungkan pendapat saya atau mengikuti pendapat saya, pendapat atau teologi Kristen, begitulah ya. Kalau Yesus itu terkutuk, berarti dia masuk ke neraka. Oke, itu tidak ada dalil Alkitab. Mungkin lebih baik harusnya bertanya, ya, kenapa Yesus mati? Untuk apa? Oke ya. Nah begini, dari semua baik pernyataan ayat yang pertama tadi kita singgung dalam Galatia pasal yang ketiga itu kan cukup jelas ya. Jadi disebut di situ Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Jelas ya. Jadi Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Jadi siapa yang menebus, lalu siapa yang ditebus? Berarti yang menebus itu tak berdosa, yang ditebus itu berdosa. Itulah kita manusia. Nah, jadi dia menjadi penebus. Ya, nah karena dia menjadi penebus, maka dia adalah yang suci, kudus. Jadi dia tidak ada dosa. Memang dijadikan dia terkutuk dengan jalan apa? Di dalam Yesaya pasal 53 disebutkan dosa kitalah dan kejahatan kitalah yang ditanggungnya. Jadi percaya atau tidak, terima atau tidak, dan memang ini keunikan teologi Kristen, ya, yaitu bahwa ada yang disebut dengan konsep pengganti. Karena manusia, semua manusia, mau siapapun, mau Adam, mau Daud, mau Nabi, apapun itu, semua yang dituliskan di dalam Alkitab itu, tidak ada yang tidak berdosa. Maka kalau tidak ada yang tidak berdosa, siapakah yang dapat menjadi penebus? Sementara penebus itu harus suci. Maka Yesus datang sebagai yang suci. Ya, di dalam Lukas pasal yang pertama itu sangat jelas dinyatakan dia sebagai yang kudus. Jadi tidak ada dosanya. Sampai akhir hidupnya pun tidak terbukti dia sebagai seorang yang berdosa secara Taurat itu. Nah, jika demikian, kenapa dia mati? Maka kematiannya bukan karena dosanya, tetapi karena kepada dia ditanggungkan dosa-dosa manusia. Oke, itu yang pertama. Lalu yang terakhir, Bang Zuma, yang tadi sempat dinarasikan. Matius pasal yang kelima ayat 17, 18, 19. Jangan lupa, Bang, ya, apa yang dinyatakan oleh Yesus itu jangan ditiadakan. Betul, itu sudah betul. Ya, moga-moga Bang Zuma itu percaya soal teks itu, ya, soal percaya. Nah, tetapi begini, jangan gantung pembacaannya, Bang. Jangan gantung pembacaannya. Yuk, kita masuk ke teks itu. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-17. Saya akan baca ya. Demikian, Matius 5 ayat yang ke-17. Sorry. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Oke? Nah, jadi Yesus datang bukan untuk meniadakan, tetapi Yesus datang untuk apa? Melainkan untuk menggenapinya. Jadi kata digenapi itu sudah sangat jelas memberikan pengertian bahwa bentuk-bentuk yang ada dalam perjanjian lama itu, di dalam semua itu, entah bentuk perintah, entah bentuk-bentuk hukum, entah bentuk apapun itu, ada di dalamnya itu beberapa yang kita sebutkan bahwa itu telah digenapi. Jadi digenapi. Nah, lalu kalau baca nanti di pernyataan Paulus, ya, memang digenapi. Digenapi itu kata Paulus, bukan Paulus sebenarnya yang suruh membatalkan. Paulus membatalkan hukum Taurat, itu kan tuduhan. Yang membatalkan itu Yesus dengan kematiannya. Apa itu? Kutuk hukum Taurat tadi. Jadi kutuknya itu sudah digenapi. Jadi tidak ada
kutuk lagi di dalam Roma pasal yang ke-8. Kutuknya Taurat itu sudah diambil, sudah digenapi melalui kedatangannya. Yesus sudah datang dan dia sudah mati dan bangkit dan naik ke surga. Jadi sudah berlaku, sudah selesai kedatangan itu. Berarti sudah ada yang digenapi. Jadi bukan berarti kami seolah-olah merombak perjanjian lama, tidak lagi ikut perjanjian lama, tidak. Tapi kedatangan Yesus, dan dia sudah datang, dia sudah mati, dia sudah bangkit, sudah naik ke surga. Itu sudah final melalui semua peristiwa itu. Ada yang sudah digenapi, yaitu menggenapi kutuk hukum Taurat itu. Kira-kira begitu, Bang. Iya, terima kasih ya. Anda menarasikan konsep agama dari Eropa ya. Itu tidak ada hubungannya dengan ajaran Yesus. Sorry, dan saya langsung ini dulu. Yang mana yang Anda tuduhkan agamanya orang Eropa? Coba dulu. Ya, agama Anda ini sekarang. Agama Eropa mana itu? Agama yang Anda anut sekarang ini kan bukan agama Yahudi kan? Yang mana? Enggak, saya tanya dulu. Yahudi atau Kristen agama orang Yahudi? Kristen. Oh, jadi orang Yahudi. Kristus. Jadi orang Yahudi itu agamanya Kristen. Loh, siapa yang bilang Yahudi Kristen? Makanya saya tanya. Kan hanya ada dua nih. Agama Yahudi dan agama Kristen. Agama Kristen ini dari Yahudi kah? Loh, agama Yahudi masih tetap agama Yahudi, Bang. Bagus, udah selesai. Berarti kan dari Eropa agama Anda itu. Kalau lokasinya Iyalah, akui aja Bang, nggak usah gengsi, Bang. Kristen itu agama orang Eropa. Begini, Bang. Nggak usah gengsi. Yesus itu Yahudi atau Kristen, Bang? Kalau Bang Kutanya dulu, Yesus itu Yahudi atau Kristen? Yahudi gimana? Bagus. Sudah selesai. Jadi nggak usah Anda permasalahkan itu. Telan aja pil pahit itu bahwa agama itu Yesus Yahudi kan, bukan Kristen kan Yesus itu? Tidak mungkin Yesus Kristen karena nggak mungkin. Kristen itu Anda sudah menjawabnya. Oke, sudah, Yesus nggak mungkin Kristen, iya kan? Berarti Kristen ini dari Barat. Udahlah Bang, udah. Ya kita masuk ke tema. Oke. Belum kan? Saya hanya mengatakan agama yang Anda jelaskan beberapa menit itu adalah konsep ajaran Barat, Eropa. Ini kita masuk ke dalam ajaran Yesus supaya Anda sadari itu. Di dalam ajaran Yesus tidak ada sedikit pun Adam mewariskan dosa. Catat itu baik-baik. Nanti Anda boleh bantah. Yesus punya ajaran Adam tidak mewariskan dosa. Yesus tidak punya ajaran Taurat itu adalah kutuk. Yesus tidak punya ajaran menggenapi hukum Tuhan itu dengan mati. Yesus tidak pernah mengajarkan menghapus dosa dengan melakukan dosa. Ingat, tidak ada dosa yang dihapuskan dengan melakukan dosa. Tidak ada dosa dihapuskan dengan melakukan kutukan. Catat itu dulu baik-baik. Supaya Anda sadar bahwa agama Anda itu adalah sinkretisme. Penggabungan antara agama Tuhan dengan agama manusia. Itulah agama Anda. Anda boleh lirik di dalam Yehezkiel 18. Ingat, Yesus membaca kitab-kitab perjanjian lama. Bukan kitabnya orang Kristen yang Yesus baca. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya. Dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya. Yesus orang benar. Bagaimana mungkin orang benar menanggung dosa-dosa para pelaknat? Gak mungkin. Oke. Sabar dulu. Dari awal Anda belum menjawab apa-apa. Cuma nyorocos saja. Jadi Yesus itu orang benar. Kristen itu orang fasik. Saya ulang, Kristen itu orang fasik, Yesus itu orang benar. Bagaimana mungkin Yesus menanggung dosa-dosa orang fasik? Itu mustahil terjadi. Orang Roma itu penyembah-penyembah pagan, Yesus penyembah Tuhan yang betul. Bagaimana mungkin penyembah Tuhan yang betul menjadi tumbal sesajen untuk penyembah-penyembah pagan? Coba Anda pakai otak Anda itu sekali-kali. Makanya Kristen itu diusung dengan konsep dosa-dosa Kristen dihapuskan dengan menjadikan manusia menjadi kutuk di atas tiang salib. Itu konsep dari mana, Bang? Sabar dulu. Itu konsep dari mana? Saya uraikan kesimpulannya. Kristen agama dari Barat mengusung manusia terkutuk
di atas muka bumi ini bernama Yesus, tapi bukan yang asli. Karena Yesus yang asli itu orang benar. Yesus yang asli itu penganut Taurat. Yesus yang asli itu orang Yahudi. Dia mengajarkan barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Matius 5 nomor 19. Itu ajaran Yesus. Ajaran yang Anda usung barusan itu adalah bukan ajaran Yesus. Itu ajaran barat, paganisme, yang menghapuskan dosa-dosa mereka orang-orang fasik ini dengan menjadikan tumbal orang yang benar. Itu mustahil. Ingat, Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau membunuh orang benar, jangan kau membunuh Yesus, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau bunuh anak Maria, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang-orang yang bersalah, sebab aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang-orang Kristen. Selesai. Itu dalil, Bung. Oke, Ya. Nah, kembali kepada pertanyaan saya tadi, bagaimana ada keselamatan sementara yang Anda sembah adalah makhluk terkutuk? Silakan. Oke Bang, oke ya. Oke, saya tidak tahu begini Bang, nggak apa-apa. Pertanyaan Anda itu bolak-balik lalu saya menjelaskan kemana-mana, tapi nggak apa-apa, para pendengar kita ada. Tapi begini, Bang Juma, kadang-kadang Anda di satu sisi akan berbicara Yesus sebagai yang terkutuk. Di satu sisi Anda akan menyangkali Yesus itu sebagai pribadi yang terkutuk. Atau di satu sisi Anda membuktikan bahwa Yesus itu tadi punya dosa, punya salah. Tapi di satu sisi Anda menyatakan Yesus itu benar tanpa dosa. Nah, oke. Nah, lalu begini, sebelum saya jawab lah, harusnya di awal ini saya agak heran lihat Bang Zuma dan termasuk kawan-kawan itu begini. Masuk ke dalam Alkitab, ya, masuk ke dalam Alkitab yang dipegang oleh orang Kristen. Nah, lalu kutip ayat tertentu, nah lalu buat konsep-konsep tertentu, nah lalu menganggap itulah yang benar tanpa melihat secara komprehensif. Oke? Sehingga akhirnya apa? Tabrak sana, tabrak sini, pegang ini, pegang sana. Kalau istilahnya itu seperti maling ya, mana yang perlu ambil, yang tidak perlu buang. Gitu loh. Nah, akhirnya apa? Kita trouble terus, padahal begini. Yang saya pakai, ayat yang saya pakai adalah bagian dari Alkitab yang juga dipakai oleh Bang Zuma. Saya tidak bawa kitab lain. Nah itu. Nah lalu yang berikutnya, saya tidak tahu, saya yakin apa Bang Zuma terhadap Alkitab lalu berani berargumentasi bahwa ini adalah benar. Berarti Bang Zuma di satu sisi di hati nurani mempercayai kebenaran Alkitab itu. Itu loh. Ya, kok berani seperti, oh ini benar, Yesus itu begini. Oke, tapi oke, itu urusan Anda, mungkin diam-diam renungi. Tapi balik lagi, nih, Bang Zuma ya. Kalau balik lagi mau mengutip Matius tadi, Matius itu, Yesus itu bukan berarti kehadirannya membatalkan Taurat. Dia tidak membatalkan Taurat kehadirannya, nah lalu berhenti begitu saja. Justru di bagian Matius yang pasal yang ke-5, 7, 8 itu ya, itu sangat ya 5, 6, 7 maksud saya. Itu sangat tegas. Yesus justru menyatakan otoritas dari Perjanjian Lama. Ya, kamu telah mendengar, gitu ya. Kamu telah mendengar dari nenek moyangmu atau sebelumnya kamu telah mendengar. Yesus akui, hanya memang dia lebih berotoritas. Tetapi aku berkata kepadamu. Tetapi ada satu yang ditekankan dia, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Artinya sebuah kesalahan harus dibalaskan secara sepadan. Maka dosa-dosa manusia yang tidak sanggup, yang tidak mampu mencapai standar moral Allah sebagaimana dinyatakan oleh hukum Allah, ketika mereka tidak sampai, maka kutuk itu ada. Kutuk hukum Taurat itu ada. Jangan nanti tanya lagi mana-mana. Oke, itu kita sudah bahas itu. Di ulangan pasal 28, 27 itu ada berkat, ada kutuk. Gitu ya. Itu berjalan bersamaan. Nah, jadi ada kutuknya Taurat itu. Nah, itu sudah digenapi. Nah, lalu kalau bilang lagi, Yesus tidak pernah menyatakan dirinya bahwa dia mati untuk itu. Yo, cok, kita buka dulu. Di dalam Markus itu, di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat 45 itu jelas, Bang. Markus pasal 10 ayat 45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk
memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kata tebusan itu dipakai dengan tegas, menjadi tebusan. Jadi dia mati, dia menyerahkan dirinya, memberikan nyawanya, itu ya, memberikan nyawanya sebagai tebusan, ya. Jadi jangan pikir Yesus itu mati secara tanpa berarti, atau malah Yesus bilang malah mungkin bilang Yesus itu mati karena kesalahannya. Enggak, mati sebagai tebusan. Jadi Yesus sadar kematiannya adalah untuk itu. Oke, saya kira itu aja. Tapi mungkin jawab dulu yang bagian-bagian awal itu, Bang Zuma. Ya, Anda belum menjawab terkait dengan bagaimana mungkin selamat sementara yang Anda sembah itu terkutuk. Sabar dulu. Oke, saya jawab dulu ya. Sabar. Waktu Anda masih ada nanti. Sabar dulu. Oh ya, sudah, oke. Iya, capek juga saya mendengarkan suara Anda, tapi isinya nggak ada. Anda berbicara mengenai komprehensif. Saya sudah jawab, Bang Zuma, cuma Anda aja bilang nggak jawab. Saya mau pamit dulu karena mau jemput ini. Ya, silakan Bang Marcelino, silakan, hati-hati di jalan. Oke. Selamat Bang Marcelino, ayo. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda berbicara mengenai komprehensif. Di agama Anda itu nggak pakai itu. Agama itu doktrin, agama Anda itu dogma. Kalau berbicara komprehensif, berarti dia harus menyeluruh. Dan pada intinya, itu semua cakupan item-item kekristenan itu wajib hukumnya ditelaah, teliti, baru kemudian dijadikan sebagai patokan hukum. Itu dulu. Tapi di Kristen itu tak ada, komprehensif itu nggak dipakai, Bung. Jangan Anda pakai bahasa-bahasa ilmiah yang justru akan menabrak dogma. Dogma itu tidak pakai teliti, menyeluruh, luas, meliputi. Itu nggak ada dalam dogma. Yang namanya dogma itu ya pembodohan, pentululan manusia. Itu dogma namanya. Tai ayam didogmakan itu adalah coklat, jadi coklat dia. Itu dogma. Itu tidak pakai ilmu komprehensif. Itu agama Anda. Nah sekarang, masuk ke dalam tema. Anda mengatakan saya kadang-kadang menggunakan Yesus itu tidak terkutuk. Kadang-kadang menggunakan Yesus itu terkutuk. Kenapa bisa Bang Suma seperti itu? Karena orang Kristen itu menggabungkan antara Yesus asli dan Yesus palsu. Yesus, sabar dulu Bang. Yesus palsu dan Yesus asli, mana? Yesus asli itu yang mengajarkan hukum Taurat adalah kunci keselamatan. Yesus palsu yang mengajarkan hukum Taurat itu adalah kutuk. Sabar dulu. Anda tinggal mencatat poin-poin saya. Tidak, sabar. Anda menuduh melalui ajaran bisikan makhluk halus yang ngaku Yesus. Akulah Yesus yang kau niaya. Itu makhluk yang membisikkan Paulus konsep Kristen. Paham itu dulu. Yesus yang makhluk halus yang datang kepada Paulus, yang membisikkan 13 kitab kepada Paulus sehingga lahirlah agama Kristen. Ulangan 27, justru orang yang tidak melakukan hukum Taurat yang terkutuk, bukan Tauratnya yang terkutuk. Melanggar undang-undang, melanggar rambu-rambu lalu lintas, yang melanggar bukan rambunya tapi orangnya. Bukan undang-undangnya yang melanggar, tapi orang yang melanggar undang-undang itu yang terkutuk. Bukan hukum Tauratnya yang terkutuk, tapi yang terkutuk adalah orang yang melanggar hukum Taurat. Orang yang tergantung di pohon, membatalkan segala hukum Taurat berdasarkan bisikannya di dalam Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus yang asli di atas pohon katanya, Yesus telah membatalkan segala hukum Taurat dan beserta semua perintah yang ada di dalamnya. Ini bukti bahwa yang di atas tiang salib ini wajib hukumnya mendekam di neraka jahanam. Wajib. Kenapa? Dia membatalkan hukum-hukum Tuhan. Kata siapa dia wajib dalam neraka? Kata Yesus asli. Di mana Yesus asli mengatakan itu? Matius 5 nomor 19. Barang siapa itu tidak mengenal. Barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, apalagi membatalkan semuanya, lalu mengajarkan kepada orang Barat. Sabar dulu Bang, sabar dulu. Sabar dulu Bang. Tetap Anda yang bicara, Bang Juma yang bicara, tapi tolong dijelaskan. Matius pasal yang kelima ayat 17 itu Yesus datang tetapi untuk menggenapi. Apa yang digenapi? Coba Abang jelaskan dulu. Mumpung Abang Oke, ayat itu di situ. Anda cukup baca Yohanes 14 nomor 31.
Dunia harus tahu aku mengasihi Bapa, berarti mengasihi hukum-hukum Bapa. Dan aku melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Bapa kepadaku. Ah, itu. Oke. Baca itu. Coba. Paham Bang, itu. Bang. Sabar Oke. dulu, sabar. Coba, di mana keterkaitan dua dalil itu, lalu lihat di dalam kitab Perjanjian Lama. Jadi ada Perjanjian Lama, anggaplah itu sebagai hukum Taurat. Lalu Yesus berkata, aku bukan meniadakan, tapi untuk menggenapinya. Nya di situ, nya yang mana? Gitu loh. Kok lompat ke Sabar. pasal di Yohanes. Sabar. Jadi supaya Anda kita punya Oke. loncatan berpikir masih lemah. Anda baca Matius 23. Matius 23 nomor 1, nomor 2, nomor 3 aja dulu Anda baca. Jangan Bacakan kau saja. mengikuti ahli Taurat. Aduh bang, saya nggak bisa menjelaskan kalau gini terus bang. Oke, Jangan sorry, kamu lanjut. mengikuti ahli Taurat, orang Farisi. Mereka menduduki kursi Musa. Mereka mengajarkan tapi mereka tidak mempraktekkan perjanjian lama atau hukum Taurat. Jangan, kata Yesus. Jangan. Artinya jangan menjadi Kristen. Sederhana untuk menjadi waras itu bang. Coba Anda baca Matius 23. Bang, ini agak TikTok dulu kita ya, tapi di bawah santai. Gini loh bang. Bang, jangan terburu-buru bilang itu orang Kristen. Karena Lalu di yang dalam- lalu yang menghilangkan hukum Taurat dan mengaku-ngaku Dengar. pengikut Yesus itu umat apa? Oke, ini Umat bang, apa? ya, saya kasih keterangan. Enggak, dulu, nanti Anda boleh katanya TikTok, jawab dong. Oke. Yang mengaku sebagai pengikut orang Yahudi tapi menghilangkan hukum Taurat itu agamanya apa? Abang, yang nggak- di dalam Matius pasal 23 itu tidak ada orang Kristen di situ. Iya, enggak ada Bukan karena orang Kristen itu dari barat. Bagaimana mungkin Yesus menyebut yang bukan kaumnya? Aduh, Nggak kacau mungkin. ini. Matius Kacau pemahaman 23. Bang Zuma, Kacau. Ya, kacau. Bilang Yesus, dengar ya. Anda Di dalam Anda Matius menginginkan 23 bilang Yesus itu orang menyebut Kristen, Mana ada Kristen sementara di situ? Yesus tidak menyebut Kristen. Yesus tidak mengenalnya. Nah, karena bang. Oke, lanjut dulu. Nanti Ya, saya sangka makanya Ini saya makanya sangka, otak Bang. itu Oke. penting. Otak Silakan itu dulu penting, lanjut. Nanti abang. poin ini saya sangka bang. Yuk lanjut. Sekarang begini. Matius 23, Anda yang minta ya, bukan saya. Matius 23, Yesus berkata apa? Orang Farisi, ahli Taurat, duduk di kursi Musa. Jangan kau ikuti mereka. Kenapa? Mereka mengajarkan Taurat, tapi mereka tidak mempraktekkan. Sekarang Kristen mempraktekkan hukum Taurat enggak? Enggak kan? Maka dengan kata lain, jangan kau mengikuti Kristen, karena Kristen itu hanya mengambil perjanjian lama sebagai apa? Obat-obatan kuping saja, sebagai alat untuk nyamar-nyamar saja, sebagai pelengkap penderita saja, aksesoris. Kata Yesus, jangan kau mengikuti mereka. Mereka berkata tentang hukum Taurat, tapi mereka tidak mempraktekkan. Kalau orang Yahudi ahli Taurat saja, orang Farisi saja, Yesus larang diikuti, apalagi Kristen. Yahudi aja dilarang ikuti oleh Yesus. Jangan kau mengikuti mereka, sebab mereka berkata, tapi mereka tidak mempraktekkan. Jangan. Kalau ahli Taurat saja dilarang ikuti, orang Farisi saja dilarang ikuti, apalagi Kristen. Oke, sudah langsung. Kembali ke PR Anda. Bagaimana Anda bisa selamat sementara yang Anda sembah itu adalah Yesus palsu yang mati terkutuk di atas tiang salib? Silakan. Oke. Saya gimana? Saya mau jawab pertanyaan ini atau mau jawab penjelasan yang panjang? PR-nya, Bang. PR-nya bagaimana Kristen itu Oke. bisa selamat sementara yang disembah makhluk terkutuk Yesus palsu. Oke. Itu loh. Baik. Silakan. Saya akan jawab ini Bang Zuma. Waktu abang yang panjang, oke, berikan ke saya Saya secara kasih Anda adil. waktu 3 jam. Udah. Kami diam. Oke, Silakan. sudah. Ya, oke. Pertama ya, Bang Zuma tadi kutip-kutip di dalam Matius pasal yang kelima ayat 17 itu. Nah, lalu saya Ayat coba 15, Bang, nomor 19, Bang. Oke. Jangan mengulang kesalahan terus. Atau abang tidak mau ayat 17-nya. 17, Mau 18, 19. Anda mau mulai dari 15 pun saya makan. Oke, Tapi sudah. masalahnya Yesusnya di poin 19. Barang Oke. siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkan kepada umat lain, orang lain, maka dia akan menempati neraka. Itu poinnya. Oke, Bang. Silakan. Oke, Bang. Sudah. Jadi gini, Matius pasal yang kelima itu adalah satu paket.
Kalau abang mengutip 17, 18, 19, oke, itu menyatakan otoritas, ya, otoritas dan kewibawaan dari hukum Taurat, oke. Jadi Yesus sangat mengakui dan menghargai itu. Nah, lalu dalam pernyataannya dia datang nih sebagai nabi, dia datang sebagai Mesias, atau dia datang sebagai pribadi manusia di tengah-tengah Yahudi pada waktu itu. Nah, lalu dia berkata, jangan kamu mengira aku datang untuk meniadakan. Tidak ada yang ditiadakan. Tolong dipahami kata meniadakan dengan menggenapi. Jadi Yesus tidak meniadakan, artinya membuang begitu saja atau menganggap itu sudah tidak berlaku, bukan. Tetapi menggenapi, itu jangan dibuang kata menggenapi. Nah, lalu tadi pertanyaan saya ke Bang Zuma, jika itu menggenapi, berarti itu adalah sesuatu yang sudah ada di belakang, yaitu hukum Taurat. Hukum Taurat tergantung nanti Bang Zuma mau ngaku yang mana. Tetapi jelas di situ berarti sudah ada, sebelum Yesus sudah ada hukum-hukum, yaitu hukum Taurat itu sendiri. Nah, lalu hukum Taurat itu sendiri dicanangkan oleh Yesus, aku bukan untuk meniadakan, tapi kedatanganku adalah untuk menggenapi. Nah, Yesus sudah datang. Tadi saya sudah bilang, Yesus sudah datang, sudah mati, sudah bangkit, sudah naik ke surga, tidak ada lagi di bumi, sudah clear, selesai. Yesus sudah datang 2000 tahun yang lalu. Nah, lalu kan pertanyaan saya adalah, yang mana yang sudah digenapi? Gitu loh. Itu tidak dijawab Bang Zuma. Nah, lalu lompat ke pasal 14. Pasal 14 itu, nah lalu kaitkan dengan Matius pasal 23. Nah, lalu menjadi kabur dari pertanyaan saya. Mana yang disebut digenapi itu? Nah, lalu ini lompat ke pasal 23 bahwa ada satu pernyataan pernyataan atau pencelaan Yesus terhadap orang-orang yang ada di situ. Jelas. Oke, kita masuk ke Matius pasal yang ke-23. Pasal 23 ayat 2 dan 3 itu. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Setelah itu sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Artinya begini, apa yang diajarkan oleh orang Farisi itu sudah bagus, ya, sesuai Taurat. Tetapi perbuatan-perbuatan mereka tidak sepadan, jangan turutin itu sudah bagus. Nah, tapi poinnya yang abang tarik tadi, itu karisteng, entah pun mungkin mengakui setelah itu mendakwa, tidak mengakui. Ternyata Bang Zuma masih tetap pakai ayat-ayat itu untuk menyatakan, ini loh, bahwa orang Kristen itu tidak melakukan hukum Taurat, padahal Yesus sudah bilang harus dilakukan itu. Kami bukan begitu, Bang Zuma. Kami lakukan hukum Taurat itu, tetapi kami mengerti hukum Taurat itu. Mungkin ini di hadapan Anda, tapi kalau tidak percaya, duduk di bangku kuliah, duduk di lebih belajar manis, mohon kerendahan hati, bahwa hukum Taurat itu punya tiga aspek. Aspek yang pertama, aspek sipil. Aspek kedua, aspek moral. Aspek ketiga, aspek seremonial. Jadi, supaya paham. Nah, lalu yang mana yang sudah digenapi, yang mana yang belum digenapi, yang mana kondisional, yang mana unkondisional, mana yang sudah berhenti, yang mana masih relevan, masih berlangsung, gitu loh. Nah, saya tidak jelaskan itu di sini semua, tetapi di dalam pembelajaran formal itu ada. Oke, itu. Nah, lalu berikutnya di pertanyaan saudara, pertanyaan terakhir ini, ya. Konsep keselamatan ini, bagaimana kita mempercayai orang yang tergantung lalu dia masuk neraka? Oke, yang bilang masuk neraka itu Bang Zuma. Tidak ada iman Kristen, saya bilang begini, tidak ada kesaksian, pernyataan siapapun yang akhirnya bisa dipegang secara turun-temurun sampai hari ini yang membuktikan Yesus itu ada di dalam neraka. Jadi Yesus tidak berada di dalam neraka dalam konsekuensi kematiannya yang terhukum itu lalu dia akan menetap di sana. Tidak, ya. Tidak ada itu. Kalau Bang Zuma bilang itu, ya enggak apa-apa. Itu kan Bang Zuma yang bilang, bukan Alkitab, bukan iman Kristen yang diturunkan, yang punya runut historisnya. Tidak ada itu sampai hari ini. Nah, jadi silakan aja Bang Zuma bernarasi, silakan aja, enggak apa-apa. Tetapi jelas, Yesus yang mati itu adalah kematian sebagai penebus.
Kematian yang mengganti. Dia sebagai penebus dan ada yang ditebus. Berarti ada sesuatu yang dibayarkan. Ada sesuatu yang dibayarkan. Nah lalu akhirnya orang-orang yang disebut sebagai ada di dalam lumpur dosa atau di dalam kutuknya hukum Taurat itu diselamatkan. Jadi Yesus mati bukan sebagai yang terhukum menetap lalu selama-lamanya ada di situ. Alkitab kami tidak berhenti sampai Yesus mati, tapi Yesus bangkit, Yesus naik ke sorga, dan sekarang pun dia adalah Allah, gitu loh. Dia adalah Tuhan. Jadi iman Kristen itu, jadi kalau Anda tadi sedikit saya singgung soal komprehensif itu artinya pemahaman kami mulai dari Kejadian sampai Wahyu, kami kaitkan, kami sangat-sangat perhatikan detailnya. Cuman tidak mungkin dibuka di forum-forum yang seperti ini. Belajarlah di gereja, belajar di katekisasi, belajar di sekolah-sekolah teologi, begitu loh. Nah oke, jadi saya bantah pernyataan Bang Zuma kalau Yesus itu mati lalu ada di dalam neraka. Nah lalu yang di neraka itu dijadikan seperti seseorang atau oknum atau sesosok yang ada di neraka lalu dijadikan Tuhan. Itu bukan iman Kristen. Tidak ada itu, Bang. Oke, makasih. Ya. Jadi Anda harus belajar dulu nih. Kalau saudara mengajarkan saya harus sekolah di sini, untuk apa sekolah kalau otak nggak dipakai? Percuma, Bang. Sekolah tinggi-tinggi. Diam dulu kenapa, Bang? Nah, ini diskusi ringan dulu ya. Diskusi ringan. Anggaplah ini iklan, Bang. Janganlah bilang pernyataan begitu. Nanti ada orang tanya kepada Abang, Abang memang sekolah sampai di mana? Saya sekolah sampai hari ini. Sampai hari ini saya sekolah. Iya, di Islam itu tak ada hentinya sekolah. Sampai di Taman Makam Pahlawan. Ijazah itu cuman formal. Ijazah itu cuman formal. Asal Anda tahu, banyak orang yang sarjana. Saudara-saudara, dengar dulu, Bang. Abang mau membuang rekan-rekannya Abang yang sarjana, yang master agama itu, mau buang itu. Saya hanya membuang sarjana-sarjana agama Kristen. STT aja yang saya buang. Yang belajar yang kemudian belajar Bible tapi nol. Nonsen. Semisal Anda, ini aja. Anda ngerti nggak? Sabar dulu. Anda berkhutbah 3 jam. Saya dulu. Satu kalimat sebelum Anda lanjut. Satu kalimat saja. Di Indonesia ini, di Indonesia ini tanpa pandang agama, menghargai pendidikan formal. Ya, kalau pendidikan tapi ujung-ujungnya menyembah makhluk terkutuk, itu kan percuma juga, Bang. Oke, itu soal lain. Udah diam dulu. Ini giliran saya. Saya mau ke teologi dulu, tapi pernyataan Anda tadi yang menghinakan orang-orang yang belajar itu, Bang. Di kalangan jangan Anda menyulut. Jangan Anda profesor sekalipun, profesor kalau masih Kristen itu masih cukup. Gitu loh. Diam. Kalau dia masih Kristen meskipun dia profesor, dia masih cukup bagi saya. Harus belajar sama anak TK. Baik, Bang, jangan nyerang teman sendiri. Loh, saya katakan kalau seorang Kristen, profesor dan masih menyembah manusia terkutuk, saya katakan dia masih cukup, masih level anak TK. Anak TK pun masih tinggi. Makanya diam. Ini diskusi, Bang. Silakan. Ini diskusi. Oke. Iya. Tapi yang jangan panas. Itu justru terhinakan. Oke, silakan. Jangan panas. Silakan aja. Silakan. Anda yang nyaring bunyinya kok enggak ada. Enggak ada dan kok orang yang terkutuk disembah gimana selamatnya? Enggak ada, Anda jelaskan. Oke? Yesus terciduk, makhluk terciduk, terkutuk di atas pohon. Mau memberikan keselamatan, itu ilmunya di mana? Secara komprehensif itu di mana Anda bisa dapatkan teori itu? Itu kan buatan-buatan kalian saja. Kalian yang membuat-buat narasi, kalian mau membuat dogma, kerangka-kerangka iman yang kalian buat itu bertentangan dengan logika sehat. Makanya aku bilang, sekalipun kalian profesor, kalau masih menyembah makhluk terkutuk, tak ada gunanya. Nonsen. Sekarang masuk. Dengarkan, astagfirullahaladzim ya Allah yang karim. Sebenarnya umat Islam itu sudah muak mendengarkan Anda. Poin Anda itu nggak ada. Yang dikatakan nubuat, Bang, itu adalah nubuat itu. Jangan karena panas Anda memperlihatkan ya adab yang kurang bagus. Kita berdiskusi. Anda ngomong saya diam kan? Oke, meskipun yang kudengarkan itu cuma cuap-cuap pelawak. Di dalam Matius 23 nomor 3.
Enggak, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Anda tidak berani melanjutkan perkataan Yesus ini. Kenapa? Karena ini nampar muka Anda pakai sendal. Tetapi jangan kamu menuruti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak mempraktekkan. Tidak mempraktekkan. Dalam bahasa Yunani, payo. Mereka cuma berteori, tapi nonsen. Tidak mempraktekkan. Apa bedanya dengan Kristen? Taurat mengajarkan menyembah kepada hakikat yang maha suci, yang maha tinggi, yang tak nampak, yang tak tersentuh oleh kematian. Manusia tak pernah melihatnya, dan memang manusia tak bisa melihatnya. 1 Timotius 6 nomor 16. Tapi yang Kristen sembah justru makhluk manusia terkutuk. Gimana mau selamat? Taurat itu mempraktekkan menyembah kepada yang tak terlihat, yang maha suci. Kristen malah mempraktekkan menyembah makhluk terlaknat di atas pohon. Gimana Kristen ini mau selamat? Tak ada itu. Nah, sekarang giliran saya ngajarin. Sabar, saya ajarin Anda dulu. Penggenapan, menggenapi, genap itu adalah memenuhi. Contoh, ada ramalan, ada nubuat. Si botak akan datang dengan kumis sebelah kiri 13 lembar, kumis sebelah kanan 12 lembar. Itu nubuat. Ketika nubuat itu digenapin, maka akan muncul si botak dengan kumis kiri 13, kanan 12. Itu baru terpenuhi nubuatan tersebut. Sekarang tolong Anda tunjukkan nubuat dosa-dosa akan dihapuskan dengan mengorbankan manusia terkutuk di atas tiang salib. Tunjukkan nubuatan itu. Ingat, saya ajarin Anda, menggenapi artinya memenuhi nubuat yang pernah ada di dalam kitabnya orang Yahudi. Tunjukkan di dalam kitabnya orang Yahudi, dosa ditebus dengan mengorbankan manusia terkutuk di atas tiang salib. Di mana nubuatan itu tertulis? Sebab Yesus mengatakan, jangan kau mengikuti mereka karena mereka hanya berteori, tidak mempraktekkan. Nah, Kristenlah itu orangnya. Demikian. Oke, baik. Oke, baik. Ya, saya coba membawa diskusi ini santai sebenarnya, tapi mungkin Bang Zuma menangkapnya saya seperti ini. Enggak lah, saya enjoy aja ya, karena kita juga ketemu bukan kali ini. Oke, nah lalu berikutnya begini, kalau bilang tadi, saya kaitkan dengan pernyataan terakhir dengan pernyataan mungkin di awal. Mana orang Kristen bertobat? Oh gitu ya. Oh, perilakunya malah begini. Saya kira mungkin salah melihat orang. Orang Kristen itu berjuang untuk bertobat. Tapi kalau melihat rata-rata, saya pikir 50-50 lah. Kalau kita mau lihat, dimanapun ada namanya salah, dimanapun ada namanya maling, dimanapun ada namanya yang terjerat sebagai orang yang bersalah ya. Jadi tak bisa dipakai dalil kekinian untuk itu. Nah oke. Nah, lalu begini, tadi, mana ada dalil? Oh gitu ya, kalau saya salah tangkap nanti tolong diperjelas. Mana ada dalilnya yang sudah digenapi? Oke ya, tapi ini nanti saya jawab, sekaligus saya akan tanya abang dari pernyataan abang ini. Nah gini, Yesaya pasal 53 adalah bagian dari kitab suci perjanjian lama yang juga diterima, diakui oleh orang-orang Yahudi, termasuk di zamannya Yesus, bahkan oleh Yesus sendiri mengakui itu adalah firman Allah. Ya, itu pernyataan hukum Taurat di dalam perjanjian baru, baik itu dengan kata hukum Taurat maupun kata hukum, itu seringkali menurut konteksnya mengacu 10 hukum Taurat atau 5 kitab Musa atau seluruh Alkitab perjanjian lama. Nah, jika begitu, yang mana yang digenapi? Oke, jadi Yesus itu mati untuk menggantikan dosa atau mati sebagai tebusan. Oke, yuk kita lihat Yesaya pasal 53, Bang. Ya. Yesaya pasal 53 itu ada di dalam perjanjian lama dengan jelas ya. Saya buat begini ya, saya akan baca. Ya, pasal 53.
ayat yang kedua dulu ya, sorry, tulisannya kecil. Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan. Dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun, dan dia tidak masuk hitungan. Perhatikan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oke, itu aja. Jadi kalau Bang cuma mau bilang yang mana, ini dia. Jadi Yesus datang, ya, dia menggenapi semua itu. Makanya apa yang apa yang digenapi tadi, ya, itulah yang dimaksudkan oleh Paulus di Efesus tadi. Itulah kematiannya. Jadi beberapa bagian khususnya soal penebusan, soal keselamatan yang dinubuatkan dalam perjanjian lama, Yesus katakan, aku akan menggenapi. Oke ya. Nah, itu jawaban saya. Sekarang pertanyaan saya, Bang. Tolong buat pengertian kira-kira yang mana yang digenapi dari hukum Taurat melalui kedatangan Yesus, dan jelas dia sudah datang. Jadi ada yang sudah digenapi, yang mana itu, coba Bang? Oke, baik. Saya tanggapi dulu jawaban Anda yang ngeyel nih ya. Anda mengatakan kemudian di awal bahwa Yesus itu menggenapi Yesaya 53. Sayangnya Yesus membantah itu. Itu dibantah oleh Yesus dan dibantah sang pemilik kitab. Bantahan Yesus Anda baca dalam Yohanes 15 nomor 37 sampai nomor 47. Bantahan orang Yahudi, ahli Taurat, imam kepala, mahkamah agama, Anda baca di Yohanes 11 45 sampai 57. Malu kan? Oke, sebentar Bang. Sabar dulu, kenapa sih? Kenapa sih? Biar saya lihat ayatnya. Iya, lihat aja dulu. Sembari saya ngajar. Saya ngajar, jangan diganggu. Diperlambat aja. Yuk. Silakan Anda belajar dulu. Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57 itu adalah bantahan nubuatan tuduhan karisteng yang muncul ratusan bahkan ribuan tahun cocokologinya kemudian. Oke. Yohanes 8 nomor 4 sampai dulu 37 sampai 47 bantahan Yesus terhadap cocokologi karisteng yang muncul ratusan bahkan ribuan tahun kemudian. Yesaya 53 itu bukan untuk Yes. Bang, ini waktu saya loh, Bang. Bang. Iya, baca maksud saya. Seperti saya tadi kan. Ini ayatnya saya baca. Saya tidak pernah mendengarkan Anda membaca Bible dari tadi. Oke, saya baca. Saya kasih dulu, saya ambil dulu, saya uraikan dulu. Saya uraikan dulu kebohongan karisteng. Di mute dulu orang ini. Mana ayatnya nanti baca. Di mute dulu orang ini, orang tak berakal ini. Saya dengarkan sahabat-sahabat muslim, silakan arahkan pandangan kalian ke Yesaya 53 yang selalu diusung oleh manusia-manusia pendusta yang menganut ajaran dari barat ini. Dia membaca tadi data dari nomor 2 dari 53 itu. Apa yang dikatakan di sana? Sebagai taru ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Tunas dari tanah kering. Tunas dalam bahasa Ibrani artinya sereshi. Dari tanah kering artinya cia. Artinya Yesus ini berasal dari wanita yang sudah renta, wanita yang sudah mandul, wanita yang tidak layak tidak layak hamilkan anak.
dari tunas tanah kering. Faktanya Maria ibunya adalah wanita subur, tidak disenggol aja hamil. Keok di situ. Kamu tidak cocok. Tuhanmu tidak cocok, yang terkutuk itu masuk ke dalam Yesaya 53. Saya ulang lagi. Dalam Yesaya 53 nomor 2, kata tunas di situ sheresi. Tanah kering bahasa Ibraninya cia. Kenyataannya Yesus justru lahir dari wanita subur, pura. Bahkan perawan, batulah. Perawan tidak disentuh laki-laki, hamil dia. Ditiup aja dia hamil. Berarti dia bukan tunas yang kering. Dia adalah tunas yang subur. Dia adalah pura. Wanita perawan yang subur, pura batula. Oke? Sedangkan yang disebut tanah kering itu cocoknya Elizabeth. Elizabeth itu adalah wanita mandul. Dia wanita akar. Wanita yang tidak lagi bisa hamil. Dia tunas kering. Itu baru cocok sebagai tanah kering. Kalau Maria itu tanah yang subur. Itu dulu kebohonganmu yang kedua. Bantahan kebohonganmu. Kemudian bantahan Yesus. Mulai saya baca. Anda minta kan? Nah ini saya bacakan bantahan Yesus. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firmanku tidak beroleh di tempat dalam kamu. Kalau orang-orang yang noise ini bisa diturunkan aja dulu. Dikatakan, aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh. Kenapa berusaha untuk membunuh? Karena kamu ada Yesaya 53 di dalam dirimu. Yesus mengatakan, kamu berusaha membunuhku karena kamu tidak memperoleh firman di dalam dirimu. Berarti Yesaya 53 itu tidak untuk membunuh Yesus. Untuk membunuh Yesus itu bukan Yesaya 53, tetapi karena iblis. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapakmu si iblis. Jawab mereka, Bapak kami adalah Abraham. Lalu Yesus menyangka, jikalau sekiranya kamu adalah anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi faktanya kamu justru mengerjakan pekerjaan, yaitu berusaha membunuh aku. Mana Yesaya 53-nya mana? Yesaya 53 itu adalah firman Tuhan. Pernyataan Yesaya yang dihasilkan dari mimpinya Yesaya dari Tuhan. Tuhan melakukan pernyataan penglihatan kepada Yesaya. Kalau orang-orang yang ingin membunuh adalah selaras dengan Yesaya 53, maka orang-orang yang membunuh Yesus itu adalah sejalan dengan firman Tuhan. Tapi apa kata Yesus? Kalau benar kamu itu anak-anak Abraham, mengapa justru kalian itu berusaha membunuh aku? Aku orang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Tuhan. Pekerjaan itu tidak dilakukan oleh Abraham, tapi kamu justru ingin membunuhku. Andai saja membunuh Yesus itu penggenapan dari Yesaya 53, maka orang-orang Yahudi akan berkata, aku ingin membunuhmu dikarenakan firman Tuhan kita dalam Yesaya 53. Bukankah kamu datang untuk nebus dosa-dosa Kristen? Sayangnya itu tidak. Justru Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu, yaitu membunuh manusia sejak semula. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya. Yesus membantah. Yesaya 53 itu dibantah oleh Yesus. Itu bantahan Yesus. Sekarang bantahan orang-orang Yahudi. Tak ajarin. Yohanes 11 nomor 45 yang saya katakan tadi kepada saudara. Anda lihat pelan-pelan. Saya bacakan. Anda minta saya bacakan. Nah, Yesus sudah membantah. Sekarang orang-orang Yahudi membantahnya. Banyak di antara orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri yang telah dibuat oleh Yesus kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang Farisi dan menceritakan kejadian itu kepada mereka tentang Yesus. Lalu imam-imam kepala, 1,
orang-orang Farisi. 2, mahkamah agama. 3, orang Yahudi, ahli Torah, semuanya berkumpul. Dan mereka berkata, apa yang harus kita perbuat? Yesus ini banyak membuat mujizat. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan kalau itu terjadi, maka orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Ahli Taurat, mahkamah agama, orang Farisi, orang-orang Yahudi berkumpul, sepakat. Kalau ini kita biarkan, maka orang Roma akan datang merampas tempat suci dan bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam kepala. Imam kepala ini ahli Taurat, mahkamah agama, imam kepala. Tidak menjadikan Yesaya 53 dasar pijakan untuk membunuh Yesus. Tidak sama sekali. Jadi kebohongan barat jangan Anda ajarkan di sini. Imam kepala berkata pada tahun itu, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf. Lagi-lagi bahasa Al-Quran. Bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati, yaitu Yesus, untuk bangsa kita, bangsa Israel, daripada seluruh bangsa kita binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam kepala, bukan sebagai jemaat dari barat, bukan pastor, bukan pendeta, tetapi sebagai imam besar. Maka sebagai imam besar, Kayafas bernubuat bahwa, dengarkan bunyi nubuatannya, dengarkan. Yesus akan mati untuk bangsa itu. Tak ada bangsa Kristen. Sabar dulu, sabar. Karena itu, mulai hari itu, mereka ahli Taurat, mahkamah agama, orang Farisi, orang Yahudi bersepakat untuk membunuh Yesus. Apa reaksi Yesus? Baca nomor 54. Karena itu, Yesus tidak lagi menampilkan dirinya di depan umum di antara orang-orang Yahudi. Dia bersembunyi, dia berangkat, dia ngumpet kemana? Dia ngumpet ke padang gurun. Apa nama padang gurunnya? Efraim, tempat kelahirannya yang banyak pohon korma. Dan di situ ia tinggal bersama-sama muridnya. Mulai hari itu kemudian orang Yahudi kemudian memberikan sayembara. Siapa yang mampu kemudian menangkap Yesus, dia berikan sayembara. Mereka mencari sambil berdiri di bait suci. Mereka berkata seorang demi seorang, bagaimana pendapatmu? Apakah Yesus akan datang ke pesta? Sementara itu imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap membunuh Yesus. Yesus membantah Yesaya 53. Orang-orang Yahudi, mahkamah agama, imam kepala, orang Farisi membantah Yesaya 53. Mereka sepakat membunuh Yesus hanya karena unsur politik, tidak mau bangsanya dirampas oleh kekaisaran Romawi. Selesai. Bungkus imanmu, kembalikan ke Vatikan sana. Jangan kau ajarkan di Indonesia. Demikian. Kabur. Bungkus. Imanmu bungkus, bawa ke Vatikan. Karena sebelum Anda gulung tikar, tikar yang akan menggulung Anda lebih dulu. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Jadi kesimpulan sahabat-sahabat sekalian di awal tadi, orang ini berbicara mengenai komprehensif, tapi kita tidak menemukan itu. Tentang pernyataan saya berdasarkan Al-Quranul Karim sedikit pun tidak dibantah. Wa iyyadu'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah hanyalah iblis yang terkutuk, iblis yang durhaka. Dan kita buktikan pada hari ini, yang mereka sembah adalah makhluk yang terkutuk di atas pohon. Tak ada pembelaan, tak ada kemudian bisa menganulir pertanyaan saya untuk bisa kita terima jawaban dari orang tersebut ketika saya bertanya kemudian kepada beliau. Apa pertanyaan saya? Bagaimana Anda menarasikan iman Anda yang bisa selamat
sementara yang Anda sembah adalah makhluk terkutuk? Itu pertanyaan saya. Bagaimana mungkin selamat ketika yang disembah adalah makhluk berdosa? Apa buktinya makhluk itu berdosa? Dia membatalkan hukum-hukum Tuhan dengan menumbalkan dirinya sendiri. Atau ini hanya konspirasi yang diusung oleh Barat untuk kemudian menjadikan Yesus sebagai tumbal. Yesus berpesan di dalam kitab mereka, Lukas 21 nomor 8. Waspadalah wahai murid-muridku kepada penyesat yang akan datang kepadamu dengan memakai namaku, menjual namaku, dan berkata, akulah Tuhan, akulah dia. Waspadalah, waktunya sudah dekat. Ini baru disebut tergenapi dengan munculnya Karisteng, dengan seperangkap ajaran-ajaran yang diusung membantah perintah yang Sang Maha Tinggi, sesuai dengan pengakuan Yesus dalam Matius 7 nomor 15. Apabila sang pembinasa keji duduk di tempat kudus, sebagaimana yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Apa yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel? Munculnya antikristus yang membantah perkataan-perkataan yang maha tinggi. Ciri-cirinya mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, mengaku bertemu dengan Yesus dalam bilik penjara, dan mengajarkan kemudian untuk meninggalkan seluruh perintah Tuhan. Apa? Di mana itu? Efesus 2 nomor 15. Wahai orang-orang cupu, dengan matinya Tuhan kita di atas pohon, maka dia telah membatalkan segala perintah Tuhan beserta segala ketetapan yang ada di dalam hukum Taurat. Itu. Dan Kristen kemudian mengaminkan. Subhanallah, iyad'una min duni illa inatha. Yang mereka sembah selain Allah itu hanyalah berhala, hanyalah setan, dan wa iyad'una illa syaitanan marida. Mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang terkutuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Saya pamit untuk ibadah sejenak. Silakan. Assalamualaikum Guru Nazima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut sahabat-sahabat. Silakan. Bang Sidik, Assalamualaikum. Ustaz Arif, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Sarah dan lain sebagainya. Lanjut, silakan. Waalaikumsalam Bang Abdul. Ini moderator nih sikat coba, ini Kristen kayak dia nih. Sikat, selamat siang. Aku mau bernarasi ya. Aku mau bernarasi begini ya. Mengapa sampai Nabi Muhammad dia ragu tentang Al-Qur'annya? Betul kan dulu ngomong. Nabi Muhammad ragu kalau akibatnya karena Allah. Nggak jelas ngomongnya. Ya Allah, kenapa dia? Kesurupan gitu ya. Allah akan penipu itu. Apa ini? Ini kenapa ini? Kenapa sih abang tuh kenapa? Coba pelan-pelan keluhannya apa? Coba bang keluhannya apa? Dulu gejala awalnya apa sih gitu loh? Coba pelan-pelan. Gejala awalnya apa? Kenapa? Kejedot pintu kek? Ketabok orang kek? Ngomong pelan-pelan. Gimana ini? Datang-datang langsung ngamuk. Mendingan sama si Nehe aja. Silakan Bang Ardi, si Nehe ini. Nehe, selamat siang Nehe. Ya, selamat siang kembali. Selamat bergabung. Nah, gini kan enak. Nggak ada gejala kan, Nehe? Belum. Saya memang belum menyimak narasi dari bawah. Tapi itu betul yang dikatakan si Juma itu, hanya saja benarnya di situ terkait mengenai ayat-ayat yang telah dipaparkan. Namun penjelasan yang telah dilibatkan oleh Allah adalah pemerkosa. Diblokir aja orang itu. Nah, tetapi setiap penjelasan yang dibawakan oleh beliau itu sudah salah konsep. Poinnya bukan di situ. Gimana tadi? Kalau memang betul yang disampaikan oleh Juma ini terkait mengenai ayat per ayat di dalam Alkitab, ya betul. Tetapi untuk memberikan konsep, memberikan poin, itu salah konsep. Tapi benar ya? Ayatnya saja yang benar, tetapi poin-poin yang telah dipaparkan, penjelasan-penjelasan beliau itu bukan poin yang penting
Nah, itulah kesalahan kita tidak membawa kita ke dalam penerjemah Alkitab yang benar. Nah, seperti begini jadinya. Kenapa? Anda ngomong apa sih? Benar, nggak benar. Ini jangan ambigu lah. Benar, benar. Nah, begini. Benar nggak benar apa gitu? Nah, begini Pak Ardi. Saya rasa saya menyimak bahwa dari pernyataan si Juma ini memberikan reaksi bahwa Injil itu telah membohong. Apa? Kan begitu. Nah, sekarang Dari- saya tanya dia. Saya Yang menyimak. dibahas tadi tentang penggenapan. Emang apa yang digenapi? Yesus itu datang untuk menggenapi apa? Coba Anda jelaskan. Menggenapi hukum Taurat. Nah, hukum Taurat apa coba yang digenapi? Apa? Oke. Begini Pak Santo. Mungkin kita udah beberapa kali ketemu Pak Santo ya. Iya, sebenarnya Dan saya ya oke. pas kewajiban saya terhadap Anda. Karena Ya. udah 2 kali ketemu sebelumnya. Gini Pak Santo, kalaupun Injil itu ibaratnya lah dipalsukan ataupun Yesus itu datang, apa yang mau dinubuatkan begitu? Nah, saya tidak mau mengambil sumber dari lain, ya. Alkitabmu sendiri, Al-Quranmu sendiri itu sudah memberikan. Bentar dulu. Penggenapan apa yang saya tanya dibawakan Yesus itu penggenapan hukum apa? Hukum Taurat yang digenapi Yesus apa gitu loh. Apa yang dimaksud Yesus dia datang itu untuk apa? Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan. Ada 2 di sini. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan kitab para nabi 1 dan hukum Torah. Itu loh. Nah, ambil poin di hukum Torah. Apa penggenapan apa yang Yesus datang ini katanya? Apa yang dibawa? Penggenapan apa? Hukum Torah yang dibawa Yesus itu penggenapan apanya? Ya. Coba. Yaitu di Matius pasal 5 ayat 17 ya Pak ya, Santo ya. Iya. Tentang penggenapan kan. Nah, perlu kita garis bawahi Pak Santo bahwa Alkitabmu sendiri sudah memberikan saksi mengatakan dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya yaitu kitab-kitab yang diturunkan Iya, yang saya sebelumnya. tanya penggenapan apa berarti benar ya Al-Quran itu adalah penggenapan dari semua yang dibawakan Yesus kan gitu. Karena dia kan masa berdakwah cuman 3 tahun. Nah, ya kan? Berarti betul penggenapan yang dimaksud di situ karena ada roh kebenaran yang akan datang yang akan menginsafkan dunia. Nah, itu karena penggenapan yang dilakukan Yesus itu belum tergenapi. Paham? Anda kok dari tadi tentang diskusi ini nggak nyimak pula yang dimaksud tujuan daripada itu penggenapan yang dimaksud. Emang saya tanya apa penggenapan Yesus yang digenapi? Makanya saya tanya balik Anda, penggenapan apa yang digenapi Yesus hukum Torah? Apa yang digenapi? Saya rasa kita udah saya berapa nggak bisa menjawab. bukan begitu poinnya. Loh, Karena Anda tadi bilang Gurunda Zuma betul-betul besar poin yang nggak setelah ditanya Anda Dijawab aja pertanyaannya penggenapan apa, dijawab aja penggenapan ini loh, gitu loh. Iya, aneh. Sana kemari. Kalau nggak bisa jawab bilang, saya belum bisa jawab bang. Ya gampang diskusi itu. Malu urusan belakang, yang penting jujur kan gitu. Dengan setelah Gurunda Zuma izin ke kemana, ini masih ini enggak mau. Nah sekarang penggenapan apa yang digenapi Yesus? Padahal udah jelas loh, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Torah dan kitab para nabi. Poin pertama, peniadaan. Tadi kan Efesus 2 nomor 15 dibawakan oleh Gurunda Zuma kan? Efesus 2 nomor 15. Itu ditiadakan itu oleh siapa? Oleh Paulus. Makanya datanglah penggenapan oleh Yesus yang digenapi itu maksudnya nubuatan-nubuatan tentang nabi-nabi palsu. Palsu. Itu. Yang dimaksud oleh Yesus.
Itu Anda nggak paham. Gimana sih ini? Pak Santo, Makanya dari saya tanya kemarin ya, penggenapan apa yang dimaksud Yesus? Coba kau jawab. Apa yang dimaksud penggenapan? sebenarnya udah berapa kali saya sudah paparkan terkait mengenai baptisan. Paparan di mana kamu paparan? Paparang. Marga itu paparang. Dijawab aja dulu Pak, penggenapan apa? Nah penggenapan Ya, ini loh, gitu loh. Bagaimana saya mau jawab loh? Pak Santo lagi bicara, ya saya menghargai dia bicara loh. Ya penggenapan gitu caranya jawab. Penggenapannya ini loh Bang Santo, gitu caranya jawab itu. Oke, saya bicara ya. Tadi dalam kalimat itu Yesus datang ke dunia ini bukan untuk membatalkan hukum Taurat tetapi untuk menggenapinya. Itu ayat 17. Nah, perlu kita ketahui hakikat dan semangat yang terdalam. Ditanya penggenapan apa, kok malah cerita penggenapan ini, penggenapan ini, gitu caranya jawab. Oke, sudah. Nah, jadi penggenapan di situ artinya di situ penggenapan untuk mengasihi Allah. Oke. Dan karya penebusan Kristus adalah penggenapan hukum Taurat. Nah, artinya di situ ia menegaskan bahwa perjanjian lama adalah firman Allah yang kekal. Iya, mana penggenapan itu mana? Datamu di mana? Nah, jadi penggenapan itu adalah penebusan. Ya. Ingat ya, kata pertama, janganlah kamu Matius 5:17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan sampai ada penggenapan. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan kitab para nabi 1 dan hukum Taurat. Gitu? Nah, Efesus 2:15 batal semua di situ sampai peniadaan hukum Torah, pembatalan Galatia 6:12 dan pembatalan kitab para nabi-nabi. Sampai di situ ada surat-surat Paulus, Tuhan itu inkarnasi, Efesus 2:6 dan 7. Itu udah batal semua gitu loh. Sudah ditiadakan bahwasannya di dalam 10 hukum Torah jangan ada padamu Tuhan lain. Nah, kata Yesus di dalam Keluaran, saya kata itu kata Yesus karena Yesus datang bukan untuk meniadakan, untuk meniadakan kitab nabi-nabi termasuk Keluaran 9:14 tidak ada Tuhan di sini kayak gitu. Bilangan 23 nomor 19 Yesaya 11 noise banget noise. Besek. Gitu. Kamu pemaparan padahal tadi Bang Zuma penjelasannya mantap gitu, maksudnya masuk gitu loh kalau orang yang mau berpikir. Tapi ternyata kan Anda nggak mau berpikir kan? Makanya tadi disuruh bungkus itu kemana tadi? Saya tidak terbiasa untuk berpikir menjadi sesat. Berpikir menjadi sesat. Emang ajarannya yang diajarkan itu Yesus yang mengajarkan itu? Karena begini Santo, kenapa kalau betul-betul yang dia katakan ya, kalau betul-betul yang dia katakan, lalu kenapa dengan isi Al-Quran itu membenarkan tentang membenarkan kitab terdahulu. Emang kitab terdahulu yang dimaksudkan masa saya nggak bisa ngomong Pak Santo? Iya, saya jawab kan, saya tahu, saya tangkap. Jadi yang maksudmu itu di Al-Quran yang mengatakan itu kitabmu itu, rangkuman kitabmu itu yang satu buku itu yang dimaksudkan Al-Quran. Itu emang ditulis di Al-Quran itu bigos Evangelion. Oke, begini saja Pak Santo, kita singkat-singkat aja. Kita saya tanya dulu, yang dimaksudkan di dalam Al-Quran itu kitabmu yang kamu pegang ini. Enggak, kita singkat-singkat aja. Jadi begini, di dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran Allah mengutus para nabi, misalnya Nabi Muhammad membawa kitab Torah. Dalam Al-Quran Isa membawa kitab Injil. Dalam Al-Quran Nabi Muhammad membawa Al-Quran. Sekarang katanya, Bibelmu itu Biblosmu itu Nabi siapa itu? Yang kamu pegang resapi, itu diutus kepada Nabi siapa? Nabi siapa itu? Yang kitab gabungan itu?
Ada Musa, ada yang Taurat yang udah dirangkum di situ, udah digabungkan dengan surat Paulus, 4 karangan Injil Matius. Justru kamu bersyukur bahwa kekristenan yang mengkanonkan seluruh kitab. Kamu bersyukur ya. Ya makanya yang kenapa kamu nggak mau jawab ditanya? Yudaisme aja, Yudaisme mereka berterima kasih kepada Kristen telah mengkanonkan Alkitab. Ya. Ngarang. Kalau nggak ada itu, kamu nggak bisa melihat Ngarang. Enggak, tadi yang ditanya Santo tadi, membenarkan kitab sebelumnya itu kitab apa? Kitab apa? Ini kitabmu. Kitab apa? Coba dijawab dulu kitab apa. Langsung kalau orang ditanya gini loh, udah mandi belum? Udah makan belum? Belum. Mau kemana? Mau ke sini. Nah, pertanyaannya, kitab apa? Kitab ini gitu loh. Kenapa nggak bisa cepet diskusinya gitu? Kitab apa yang disebut di Quran, yang dimaksud di Quran kitab apa? Coba. Saya rasa akan lama. Kenapa nggak langsung saya aja cuma kitab ini, mengatakan saya kitab rasa ini, kamu bilang, kitab ini, gitu loh. Kenapa kok lama? Saya heran kalian berdiskusi. Saya cuma bilang saya rasa kan lama. Oh iyalah, karena nggak nyambung. Karena pertanyaan saya adalah kitab apa? Kok saya rasa nyambung nggak? Gini ya. Nggak nyambung kan? Kan? Enggak nyambung. Pertanyaan saya itu bukan begini atau begitu. Kalau pertanyaan saya begini atau begitu, kemudian Anda menjawab begini, ya itu nyambung. Tapi pertanyaan saya bukan begini atau begitu. Pertanyaan saya, kitab apa yang disebutkan oleh Al-Quran itu, yang dimaksud oleh Al-Quran itu kitab apa? Kegoblokan untuk bertanya, terus tidak ada kapasitas untuk diberikan jawaban yang valid. Emosi dia. Bukan masalah emosi. Sekarang gini, kalau kita konsisten enggak, saya nggak tanya itu. Pertanyaan Santo tadi, kitab apa? Dalam diskusi kitab itu apa yang dimaksud Fortuna oleh Al-Quran? Kitab-kitab sebelumnya itu kitab apa? Jangan banyak nyerocos saja. Jawab. Kitab apa katanya? Ya, kitab apa? Yang dimaksud oleh Al-Quran kitab apa itu? Kitab sebelumnya itu. Kitab justru saya mengatakan kepada kitab apa? Jawab, bukan justru. Pertanyaan saya, kitab apa? Bukan justru. Kitab apa? Ya, Taurat sama Injil, apa lagi? Oke, stop. Nah, gitu loh. Stop dulu. Gitu kan caranya jawab itu. Kitab apa? Taurat sama Injil lah. Gitu dong. Nah, sekarang diam dulu. Oke. Yang dimaksud Quran adalah kitab Taurat dan Injil. Kita fokus salah satunya, Injil aja ya. Nah, Injil yang dimaksud Quran itu apakah kitab yang kau pegang sekarang itu? Jawab. Ya. Betul? Ya, betul. Injil itu bahasa Arab atau bahasa Yunani? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Berarti bukan dari Yunani kan? Kayak aku jawab anak-anak lah ya. Ya, bahasa Arab. Ya, bahasa Arab. Ya memang gitu. Oke. Injil itu berasal dari kata apa? Kalau menurut kamu? Dari Arab. Nah, Injil kan? Ya, dari apa? Kayak anak-anak lah aku ya. Ya, betul. Ah, bukan dari Yunani kan? Iya, Arab, nak. Ya, bukan dari Yunani kan? Iya, nak. Ya, bukan. Ya, berarti bukan kitabmu, karena kitabmu dari Yunani. Nah, terus masalahnya di situ nak apa? Ya, bukan. Berarti bukan kitab yang kau pegang sekarang itu. Bukan Injil itu. Oke. Itu Biblos. Bukan Injil. Bukan. Oke, sekarang buktikan kepada saya Injil yang Anda maksud itu asli yang mana? Oke, saya buktikan. Nih, buktikan apa? Saya buktikan. Injil dari mana saja, buktikan. Iya. Ah, nih. Saya buktikan ya. Anak. Tolong kecilkan saya, host. Sarin. Oh ya, sorry. Salah. Besarin, host. Ulang. Ini aku entar Injil. Nah, dulu ya. Berikan data yang valid. Udah, jangan baba ini pakai dataku, jangan baba diem dulu. Injil yang benar, siapa yang memalsukan, kapan dipalsukan, diem dulu, santai, tenang, nggak usah tegang, pemalsuannya dan mana yang aslinya. Nggak usah tegang, santai ya. Santai dulu, santai, tenang gitu loh. Oke, nak. Nah, gitu dong. Nih aku jelasin Injil ya kan. Injil kita cek dulu, Injil kita pahami dulu Injil itu apa, kan gitu kan.
mana ya? Oh ini nih. Nah, ini. Ini kamus Al-Ma'ani, kamus bahasa Arab. Kita bongkar Injil itu bahasa Arabnya gitu kan. Nih, Injil ya. Kita cek ya. Injil, oke. Kita baca di sini ya. Injil. Al-Injil mustalahat penjelasannya nih. Alkitab al-munazzala ala Isa bin Maryam alaihissalam. Kitab yang diturunkan kepada Isa bin Maryam alaihissalam. Oke. Wahwa min an-najlu, ini dari kata an-najlu. Wahwa al-aslu, apa artinya an-najlu? Wahwa al-aslu, ini adalah pokok-pokok atau dasar-dasar. Al-Injil artinya apa? Injil artinya apa? Aslun li ulumin wa hikmah. Artinya apa? Dasar pokok-pokok ilmu dan hukum. Tuh, artinya Injil itu dasar pokok-pokok ilmu li ulumin wa hikmah dan hukum. Oke? Sudah paham? Isinya mana? Sabar dulu, sabar. Sabar dulu ya, sabar dulu, dengerin dulu. Sabar, dengerin dulu ya. Menceret kau di situ. Sabar dulu. Tunggu menceret, sabar. Ini gampang, ini pertanyaan gampang. Nih, gampang ini. Oke ya. Jadi kita sepakat dulu bahwasanya Injil itu adalah aslun li ulumin wa hikmah. Oke, dasar. Dengerin dulu. Ini saya belum selesai loh, kok dipotong-potong sih? Kenapa kok udah tantrum, kenapa? Kenapa kok udah tantrum gimana? Silakan. Nah, jangan tantrum gitu loh. Aslun li ulumin wa hikmah. Dasar atau pokok-pokok hukum yang disampaikan kepada Nabi Isa. Secara apa? Nih, aku buka ya. Tunggu, kitab. Nih, sabar ya. Kitab. Ini nih. Oke ya. Kan kitab Injil gitu kan. Kitab Injil gitu kan. Kitab Injil nih, kitab ya. Kitab itu apa sih? Kitab itu apakah bentuknya harus berupa buku? Tunggu dulu. Kitab kataba dalam bahasa Arab itu lafadznya adalah mustarok. Oke. Mustarok itu satu kata mempunyai banyak arti. Salah satu contoh, kitab artinya apa? Bisa diartikan buku, kitab bisa diartikan kitab, kataba bisa diartikan catatan, kataba atau bisa juga diartikan sebagai ketetapan. Nah, ketetapan inilah yang dimaksud. Kitab Injil itu adalah ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Berupa ketetapan apa? Berupa ketetapan ilmu dan dasar-dasar ilmu dan hukum. Berupa oral ketetapannya, bukan berupa buku. Bisa dipahami? Karena apa? Karena Nabi Isa di dalam Islam tidak pernah menyuruh murid-muridnya untuk menulis, itu yang pertama. Yang kedua, Allah juga tidak menurunkan kepada Nabi Isa berupa buku, tidak, tapi berupa ketetapan oral. Oke? Sudah paham sampai sini? Kitab bukan berarti buku, tetapi sebuah ketetapan berbentuk oral. Nah, kitab Injil itu ketetapan berupa oral. Apa sih isinya Injil? Dasar-dasar pokok-pokok hukum Injil itu apa nih? Aku bukain dulu. Sabar, buka Quran dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Maidah. Saya mah. Saya sabar mah. Dari Arab ini, aduh. Konsep. Gimana? Kalau mau menceret kasih tahu ya, saya pasti sabar, ya. sabar dulu. Kenapa kamu kok? Nih, isinya ini, isinya Injil. Ketetapan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa itu berupa apa ini? Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau kok kesurupan bentar dulu, bukan kesurupan. Diam, ini Injil yang betul.
Ini saudara Ardiansa adik saya ini tidak sedang menjelaskan surah kabar Yunani. Kalau surah kabar Yunani biar nanti saya yang jelaskan. Ini yang dibahas ini adalah Injil. Nggak ketemu Bang Juma. Bukan evangelion, bukan kabar gembira akan terkutuknya Tuhanmu. Jadi diam dulu. Lanjutkan Dinda, lanjutkan. Siap Gurunda. Jangan Nanti kau kalau samakan Injil udah dengan surat kabar, masuk jangan. Gurunda. Siap Enggak, Gurunda. saya monitor aja, silakan. Siap Kita Gurunda. monitor aja Kipas ya. Ya sabar ya nih ya. Injil tadi adalah ketetapan Allah yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi wasallam berupa apa? Berupa oral, bukan berupa bentuk buku oral ya. Nih, apa isinya? Isi oralnya apa ini? Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Berarti Allah memerintahkan kepada siapa? Nabi Isa. Apa isinya? Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mengangkat aku ke langit, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan segala sesuatu. Ini loh isinya Injil. Isinya Injil itu disuruh menyembah Allah. Paham? Ini isinya Injil, bukan berbentuk kitab. Nah, kalau kitabmu kan dari Evangelion, betul nggak? Coba saya tanya, Evangelion nggak kitabmu? Nih, betul nggak? Kemana-mana dulu, gak usah kemana-mana dulu. Loh, udah saya jawab loh. Sekarang Evangelion bukan kitabmu? Saya ngomong dulu. Enggak, kitabmu Evangelion, jawab dulu dong. Masa gantian saya nggak boleh? Masa saya nggak boleh gantian tanya sih? Evangelion bukan? Iya, Evangelion oke. Evangelion, oke. Yang disebut Evangelion itu siapa? Itu bahasa apa itu Evangelion? Yunani. Terus kalau bahasa Arab apa? Enggak, saya tanya. Evangelion itu iya, kasih tahu kalau udah mencret. Ya, saya akan menjawab. Evangelion dalam bahasa Arab jadi Bashiro. Saya tanya, Evangelion itu bahasa Yunani bukan? Ya, oke silakan. Terus kalau bahasa Arab? Gimana? Bashiro. Oke, bahasa Yunani. Evangelion itu kabar baik Bashiro, bukan? bahasa Arabnya itu kabar gembira. Bashiro. Iya. Bashiro. Kenapa Anda mengatakan bahwa isi Injil itu ada tapi kamu mengambil di surat Al-Maidah? Loh. Bagaimana konsepnya itu? Dengerin dulu. Aku tunjukin dulu bentar ya data nih. Aku punya data nih Gurunda dan teman-teman. Aku punya data. Monitor. Evangelion itu nih Evangelion ya. Evangelion nih ya. Ini aku punya prasasti. Ya, betul Gunda. Prasasti kalender inskripsi Priene ya. Kita cek di sini ya. Ini aku buka dulu ya prasastinya. Buka gambar di tab baru. Kita baca di sini. Nih ya. Oke. Kita baca di auton Evangelion Toteo. Ini siapa ini? Kok dianggap sebagai anak Tuhan nih siapa? Ternyata di sini disebutkan apa? Sabar dulu. Sabar dulu ya. Nih kita buka. Agustus sebagai anak Tuhan yang kelahirannya menandai dimulainya apa? Evangelion bagi dunia. Itu dipotong pada tahun 9 sebelum Masehi, beberapa tahun sebelum kelahiran Yesus. Kuceluk. Makanya kitab kami bukan Evangelion, kitab kami Injil. Paham? Lanjut Gurunda. Evangelion tadi siapa? Agustus, Gurunda. Agustus, Kaisar Agustus. Kaisar Agustus ternyata. Kok kamu menjawabnya tidak konsisten ya? Yang saya minta keterangan bukti daripada Anda, mana yang asli? Kok kamu ngambilnya di surat Al-Maidah? Lanjut Gurundaku. Gini, mana yang asli? Sekarang kita berbicara mengenai sabar dulu. Asalkan Anda pakai otak. Kalau Anda pakai otak, Anda bisa lulus. Minimal Anda kabur dari saya juga. Sama seperti pendahulu Anda tadi. Pembuktian adanya hikmat yang Allah berikan kepada Nabi Isa yang kemudian namanya dipalsukan menjadi Yesus. Detik-detik Anda memahami keilmuan. Kalau di dalam Al-Quran kemudian jelas, ini Abdullah ataniyal kitab. Aku ini adalah hamba Allah yang diberikan ketetapan. Dan aku dijadikan sebagai Nabi. Itu Nabi Isa. Jadi Nabi Isa menyampaikan secara oral. Tidak ada muridnya yang menulis, tak ada. Makanya hasil penulisan nantinya itu hanya dihasilkan oleh coretan-coretan para wartawan. Jadi apa yang dilakukan Nabi Isa alaihissalam
dengan murid-muridnya terkait dengan hubungannya kepada Tuhannya dengan kitab Taurat dan juga Bani Israel, itulah yang dituliskan kemudian oleh para wartawan yang hasilnya Anda jadikan sebagai kitab yang Anda kira suci. Itu satu. Apa pembuktiannya? Paulus mengakui itu di dalam Galatia 1 nomor 6. Aku heran bahwa begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh karena karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Berarti Paulus sadar bahwa pada saat penulisan kitab-kitab Paulus di tahun 60-an, di situ sudah bermunculan tulisan-tulisan kabar gembira yang mereka ambil dari sejarah, catatan pengajaran Yesus dan pengikut-pengikutnya. Yang kedua, sabar dulu. Yang kedua, Anda baca di dalam Markus 1 nomor 14. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea, memberitakan Injil Allah. Memberitakan Injil Allah. Apa yang dikatakan oleh data yang tadi? Injil itu adalah ketetapan-ketetapan hukum. Ketetapan-ketetapan hukum inilah yang kemudian Yesus sampaikan ke tengah-tengah muridnya, ke tengah-tengah Bani Israel. Bukan kitab Markus, Yohanes, Matius, Paulus, surah-surah Paulus, bukan. Tetapi ketetapan-ketetapan hukum Tuhan yang diberikan kemudian kepada Yesus. Nah, ini yang dimaksud dengan Injil Allah. Begitu juga Filipus mengajarkan kemudian Injil Allah kepada Bani Israel bersama dengan Yesus. Jadi kesimpulannya adalah Yesus yang adalah Nabi Isa yang dipalsukan namanya menjadi Yesus itu menerima hikmat pengajaran. Ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah wa mubasysyiran bi rasul yati min ismu Ahmad. Pengajaran tentang Taurat, pengajaran tentang akan datangnya nabi selain dirinya di luar daripada pengajarannya, itulah yang disebut hikmat Injil. Oke, catatan ya. sabar. Lanjut. Setelah Nabi Isa terangkat ke langit, tentu dia meninggalkan sejarah dong, meninggalkan ajaran dong, meninggalkan pengikut-pengikutnya dong. Nah, ajarannya Nabi Isa, pengikut Nabi Isa, sejarah Nabi Isa, perilaku, tindakan dan mujizat-mujizat yang pernah terjadi di tengah-tengah umatnya Nabi Isa yang Nabi Isa lakukan beberapa puluh tahun kemudian dicatatkan oleh orang-orang yang tidak dikenal berdasarkan dari hasil kumpulan kesaksian orang-orang yang tidak dikenalnya oleh penulis, maka lahirlah kemudian kitab yang bernama Evangelion dari kitab-kitab kanonik dan surat-surat kepompong dari Paulus Bapak dari Antioquia itu. Dari sini Anda paham? Silakan. Mudah-mudahan sih. Silakan diambil alih lagi Dinda Diansa, diambil alih lagi. Lanjut aja Gurunda, lanjut Gurunda. Oke, gini, saya lanjut ya. Dari penjelasan ini, saya rasa ini seperti makan buah si malakama, menjadi pertentangan dalam logika. Oke, jadi tadi Juma memberikan reaksi, mengambil kutipan dari Markus ya. Lah, tetapi kamu menolak keberadaan Injil. Lah, jadi dasar Anda mengutip ayat tadi Markus itu, bukankah itu adalah Injil? Lalu kenapa Anda kuculuk? Bentar dulu, saya ngomong. Yang saya minta keterangan bukti dari kalian, kalaupun Injil telah dipalsukan, mana yang aslinya? Coba buktikan kepada saya. Kok kalian itu membuktikan di surat Al-Maidah? Nah, siapa yang memalsukannya? Kapan dipalsukannya? Di mana dipalsukannya? Apa pemalsuannya? Oke, saya Dan jawab. mana buktinya? Saya jawab. Bahwa asli yang kamu terima itu mana? Saya Injil jawab. Mana saja yang aslinya mana? Saya jawab. Ya, jawab. Jangan sampai menceret ya. Di Al-Quran itu tidak ada dikatakan Injil asli, Injil palsu. Gitu Loh, gimana sih ini orang? Gitu. Gimana sih ini orang? Sabar dulu, jangan euforia dulu. Hati-hati pertanyaan saya. Nanti kalau saya bertanya, biji pelemu pindah di jidat loh. Tunggu, sabar. Jangan senang-senang dulu. Jangan senang dulu. Al-Quran menyatakan
Isi Injil udah diterangkan tadi dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 116-117, udah diuraikan tadi. Ani abdullah rabbi wa rabbakum. Itu isi Injil. Hadza siratul mustaqim. Itu isi Injil. Injil, kamu harus bedakan dulu. Injil itu hanya ada di Al-Quran. Jangan kau sama-samakan Injil dengan surah kabar. Yang kau imani sebagai Injil dengan meminjam kata Injil dari Quran itu hasil penyelidikan. Di mana penulisnya menuliskan bukan pada tempat perkara dan bukan pula sesaman dengan perkara. Itu dulu. Tidak sesaman dengan para pelaku. Penulisnya adalah orang yang tidak dikenal, orang yang muncul entah siapa, yang menuliskan berdasarkan hasil penyelidikan mereka terkait apa yang terjadi tentang Nabi Isa alaihissalam dengan kaumnya, dengan umatnya, pengajarannya, teori dan praktek yang dilakukan oleh Nabi Isa di tengah-tengah kaumnya. Itu dulu. Catat itu dulu. Jadi jangan kamu menggabungkan antara Injil Nabi Isa dengan surah kabar milik orang barat. Jangan kau gabungkan. Injil dalam Al-Quran itu adalah ilmu hikmah yang Nabi Isa diberi dari Allah, berupa pengajaran tentang Taurat dan pengajaran tentang datangnya sosok Nabi setelah beliau. Itu Injil, catat. Sedangkan Bible itu adalah tulisan dari wartawan yang tidak diketahui oleh orang Kristen sendiri siapa penulisnya. Catat itu. Yang dituliskan bukan dari hasil hafalan, bukan dari hasil jiplak catatan awal, tetapi dari hasil penyelidikan dan pengakuan saksi-saksi palsu. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang perlu Anda pahami, ketika berbicara mengenai Injil, tidak ada dikatakan Al-Quran Injil palsu, Injil asli, tidak ada. Al-Quran hanya mengatakan Nabi Isa ditolak. Kalau Nabi Isa ditolak, artinya ajarannya ditolak. Kalau ajarannya ditolak, lalu siapa yang akan menuliskan ajarannya? Sementara dia ditolak. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, terkait surat kabarmu itu diterangkan berbeda di Al-Quran.
Keturunan Abraham siapa? Oh, dari barat. Berarti kalian dari siapa? Arab. Siapa yang mengajarkan Kristen? Siapa? Siapa? Siapa yang mengajarkan agama Kristen? Kita konsul dulu. Siapa dong? Islam dari Nabi Muhammad, keturunan Nabi Ismail. Boleh nggak saya menjawab? Yahudi dari Nabi Musa, ajaran para nabi dari Bani Ishak, dari keturunan Ishak. Ishak keturunannya melahirkan Yahudi. Nabi Ismail keturunannya melahirkan Islam. Kristen keturunan dari siapa Kristen ini? Murid Yesus kan 12 kan dari Yahudi. Saya tanya, cukup. Kamu nggak ada dalam keluarga Abraham agamamu itu. Agama Kristen itu tidak termasuk dalam agama Samawi. Agama Kristen itu di luar kakak keluarga Nabi Ibrahim. Orang tidak bersunat tidak boleh masuk ke dalam rumah tangga Abraham, tidak boleh. Pemakan babi tidak boleh masuk ke dalam rumah tangga Abraham, nggak boleh, haram. Haram, nggak boleh, nggak boleh. Gak boleh, pemakan babi orang tidak bersunat tak boleh masuk di dalam rumah tangga Abraham, gak boleh, karena itu keturunan setan. Oke? Oke ya. Nah, belajar lagi, jangan kau katakan Islam itu bungsu. Yesus itu Muslim. Yesus itu bukan Kristen. Ya. Mana jalannya Yesus Muslim? Aduh, jadi ketawa saya. Baca Yohanes 14 nomor 31. Baca. Jangan baca. Katanya Injil dipasukan. Baca, coba. Baca. Kalau bungsu memang suka hatinya memang bungsu namanya. Udah, turunkan aja monyet-monyet ini, turunkan, tidak ada ilmu. Aku kau kan, mencari kau sama aku. Nah, sekarang pertanyaan saya. Enggak, bentar dulu. Dengar. Giliran Anda membantah. Dengar pertanyaan saya. Dengarkan baik-baik. Dengarkan pertanyaan saya baik-baik. Dengarkan pertanyaan saya baik-baik. Saya umat Islam di sini sudah menjawab pertanyaan saudara tentang Injil. Sekarang pertanyaan saya kepada saudara. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Pertanyaan saya, mana segala firman tersebut? Mereka ini menerimanya. Siapa mereka ini? Buktikan kepada saya, silakan. Kamu mengakui enggak ketika Yesus itu berbicara di kitab Yohanes, apakah ini adalah merupakan ketetapan? Jawab. Tadi kamu mengatakan Injil itu silakan Injil. Anda Sekarang jawab. kamu mengutip Injil. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka yakin dengan percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Di mana segala firman itu sekarang? Silakan. Saya tunggu 6 hari 6 malam. Kemana-mana Juma, saya tunggu 6 hari 6 malam. Kalau Kristen ini agama benar, berarti Kristen adalah agama yang berasal dari segala firman yang Yesus ucapkan kepada mereka, muridnya. Pertanyaan saya, mana segala firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya? Silakan. Mampus, kau ke gereja jilat lubang pantat pendeta biar kau waras. Silakan Dinda Ardiansa, dilanjut. Lanjut aja Gurunda. Seru Gurunda nyimak sampai ketawa sama istri. Saya ke OTW mau ke gunung deh. Boleh ada tamu saya. Orang yang sudah kabur dari saya nggak layak lagi diskusi dengan saya. Silakan yang lain. Siap Gurunda.
Gimana? Mau ini sorry kalau saya terputus itu biasalah. Tapi oke gini. Kita sapa dulu ya sebentar ya, Pak soal Rostrum. konsep Selamat keselamatan siang, itu- Pak Rostrum. Konsep Halo, Pak. keselamatan ini Bang Zuma. Selamat boleh siang. kita debatkan Ya. satu kali, Pak? Selamat siang, Pak Rostrum. Gimana kabarnya, Pak? Kabar baik untuk hari ini. Siap. Ya, Bang Zuma selamat siang. Bang Zuma mau perjalanan ke gunung. Oke, enggak, sorry aja. Tadi terputus. Saya Bang Zuma baterai mau saya perjalanan ke gunung, udah dikasih Oke, tahu. Enggak apa-apa Bang Ardiansa. Kami tadi lama, cuman terputus, baterai saya putus, lobet. Iya, Oke. Saya hanya mau kan udah sampaikan dikasih kepada tahu. beliau. Mau sampaikan kepada beliau, jika seandainya, konsep keselamatan tadi terputus, boleh enggak beliau saya ajak untuk diskusi satu Bang kali? Zuma ke gunung perjalanan kucluk, telinganya dibuka. Bang Ardiansa, Bang Ardiansa, enggak pernah sopan Anda ini ya. Saya masih Yang baik-baik. Anda dikasih tahu sekali 2 kali, ada nggak ngereken loh. Saya masih ngomong baik-baik ya Bang Ardiansa. Loh, saya juga Kita ngomong tidak baik-baik. sama Tadi kan level. saya sudah bilang, Bang tidak Zuma sama ke level, Bang gunung, Ardiansa. perjalanan ke gunung. Kok oke. malah Anda bilang, oh, ini kalau Bang Zuma saya ajak, notakmu taruh mana gitu loh. Anda tidak perlu mengucapkan kalimat yang lain ya. Kenapa Oke Anda? ya. Kenapa? Tidak apa-apa. Maksudnya begini ya. Oke. Apa yang Anda mau ngomong? Bang Ardiansa, tidak perlu kata-kata yang lain lah. Emang kan Nggak usah curhat, nggak usah curhat, nggak usah curhat. Nggak usah curhat. Anda justru menurunkan Tadi moral kamu Anda. sudah dikasih tahu sama saya, Bang Zuma lagi perjalanan ke gunung, nggak bisa monitor kan begitu. Tiba-tiba Anda bilang begini, ini kepas ngapain dinaikkan lagi host? Udah turunin aja. Tiba-tiba begini, Bang Zuma mau nggak saya ajak? Lu, Bang Zuma lagi perjalanan ke gunung kok mau saya ajak? Otakmu itu loh. Oh, oke ya. Tidak apa-apa ya Ardiansa. Kok nggak apa-apa ya? Memang nggak apa-apa lah. Gimana sih? Ternyata level moralmu itu kecil ya. Ya terserah. Kau mau bilang moral besar, moral kecil, bukan urusanmu juga. Ternyata ya. Banyak bacot deh. Udah dikasih tahu Gurunda ada perjalanan ke gunung, ngeyel. Dia yang turun. Dia mau jadi muridnya Bang Zuma, cuman ini ya. Ini aja, Santo sama Pak Rostrum aja, Santo. Pak Rostrumnya baik, Santo. Iya, saya udah berapa kali sama Pak. Oh, udah berapa? Ya udah. Ustadz Arif aja. Gantian, woi, Ustadz. Naik lagi pula. Nanti kalau mau diskusi lagi di Komal mana atau sedikit lagi mungkin kayak gitu. Ini kan udah lagi berjalan. Makanya tadi kalau ada waktu kamu yang nggak ada suaranya, kamu yang lompat gimana sih ini? Udah dibilangin malah ngotot. Assalamualaikum, Ustaz Nafi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napa Awas. santo? Awas ke blokir, Ustaz. Ustaz, awas ke blokir. Iya, Blokir ada emang lagi tadi. bawa mobil, orang lagi tiduran gini kok blokir. Tadi Iya, ada biasa. muridnya Bang Zuma. Awas, hati-hati ke blokir. Dia mau jadi muridnya Bang Zuma tadi, cuman ya kebetulan pas diskusi dia yang mutus gitu kan, tiba-tiba naik lagi ngotot mau diskusi. Orang Iya kan udah kasih tahu Bang Zuma itu lagi perjalanan Oke, gini mau aja. ke gunung. Titip Kalau lah ya udah ke dikasih tahu begitu, Bang Ardiansa. kalau ada orang ngomong dengerin dulu. Hei, Oke, kalau ada silakan, orang ngomong dengerin dulu. Silakan. Ya katanya punya moral. Ya, kan bilang silakan. Enggak, ternyata moralmu juga cetek juga gitu loh, kecil juga moralmu. Sama aja ternyata ya. Moralmu juga nggak bermoral juga. Ada orang ngomong kau potong-potong gitu loh. Kan tadi udah saya kasih tahu baik-baik Bang Zuma lagi berjalan ke gunung. Jadi nggak bisa monitor. Kan udah dikasih tahu tuh. Tiba-tiba kau berkali-kali bilang, ya, maksudmu apa gitu loh. Itu namanya kau nggak menghargai omongan orang. Terus Oke, kau baik, minta boleh. dihargai. Boleh saya? Tampol juga gigimu. Jangan begitu dong Ardiansa. Ya makanya kau juga jangan gitu dong. Sama. Oke, yuk saya aja. Kita ngobrol baik aja. Lupakan itu. Ayo Ya, kita tadi- ngobrol baik. Ayo Oke. kita ngobrol baik. Tadi- Ayo. Yuk, tadi konsep keselamatan itu saya bahas dengan Bang Zuma. Mohon Oh maaf, itu saya tadi. yang Sekarang terputus. dengan saya Ya. beda lagi. Oke, jangan potong ya. Enggak, sekarang beda lagi. Jangan samakan saya dengan Bang Zuma lagi. Karena Bang Zuma tadi guru saya. Beliau lebih tahu segalanya daripada saya. Oh, udah. Oke, saya sekarang ya. Ini aja, tolong disampaikan
Bang Ardiansa tolong disampaikan. Saya masih mengajak beliau bicara konsep keselamatan ini satu Ya, kali. oke. Sekarang Disediakan waktu. nanti Oke. saya sampaikan. Baik, saya sampaikan. Oke, sekarang saya minta tolong tolong sampaikan ke Pak Predika bahwasanya saya sekarang mengajak debat Pak Predika. Nanti konsepnya Berani nggak? keselamatan sama Bang Zuma. Berani nggak mengenai ya mengenai konsep perintah Tuhan? Berani nggak? Oke, gini. Berani nggak? Ya, saya jawab dulu. Tidak apa-apa, kita ganti-gantian ngomong ya. Ya, oke, berani nggak? Berani dulu kita. Saya berani, Bang Ardiansa. Oke, siap. Oke, pertanyaan saya sekarang. Sebentar. Pertanyaan saya sekarang. Nggak usah basa-basi. Apakah Anda menyembah Yesus? Bang Ardiansa, Apakah Anda bukan menyembah Yesus? lawan Pertanyaan saya kedua. yang selevel. Pertanyaan Dengan kedua, Bang Zuma apakah saya Anda selevel. menyembah Yesus? Saya tanya. Bentar. Anda muridnya Bang Zuma, saya selevel dengan Bang Zuma. Ingat itu. Sudah? Saya tidak selevel dengan Anda dan Anda moral rendah. Oke ya. Di mana ada orang Kristen selevel dengan Bang Zuma? Di mana ada orang Kristen selevel? Hei. Tidak ada dengan Anda ini. Di mana ada orang Kristen yang selevel dengan Bang Zuma? Di mana? Saya sudah biasa debat dengan dia ya. Dan kami Oke, bisa kalau saling Anda menghargai memang tidak selevel, seperti Anda. oke, Anda- kalau yang memang Anda Anda ini selevel, baru Bang, masuk kok. oke, Anda ini baru nih, masuk. Saya aku tadi kasih berjam-jam data dengan ya. Oke, kalau Anda memang selevel ya, nih aku kasih data. Nih aku open cam ya. Oh enggak. Saya karena Anda akan potong saya. Enggak, Anda kan kick saya. selevel. Coba. Ini Bang Zuma, kalau Bang Zuma bisa baca ini. Kalau Anda Saya bisa tidak nggak akan baca tahu ini? Anda, karena Anda akan potong dan Anda akan kick saya. Enggak, saya nggak akan nge-kick Anda. Oke, Anda selevel Tadi kan Anda kick lo saya. dengan di room Anda sebelah Anda kick lo saya. Lalu saya iya, datang karena ke Anda Bang ngomong Zuma. terus. Kami debat di Bang Zuma lama, lalu Anda datang di sini. Loh. Emang kenapa? Ini room muslim? Kenapa emangnya? Iya. Justru itu saya bilang, ketika saya dengan Bang Zuma kondusif, ketika dengan Anda tidak kondusif. Untuk apa? Iya, Bu. Ya. Itu loh, Ma. Jadi, sorry ya Bang Ardian saya. Ya, oke. Saya Sekarang kalau memang Anda selevel dengan Bang Zuma, sekarang saya tanya kepada Anda. Saya tanya sekarang kepada Anda. Saya tanya. Saya tanya. Berani nggak? Oh, bukan tidak berani. Oh, Saya nggak bilang berani. ke Bang Sudah, Zuma nggak aja apa-apa saya kalau nggak berani. Oke, nggak apa-apa kalau nggak berani. Ke Bang Zuma baru Nggak saya apa-apa kalau nggak berani. Kalau kayak Anda attitude-nya, saya Nggak apa-apa. berani. Kalau nggak berani nggak apa-apa, turun aja daripada Ya, turunin kebanyakan bacot di sini. Mending turun turunin gitu aja. kalau nggak berani. Karena Ini ini khusus tadi- untuk orang-orang yang berani dan berilmu, Nah, bukan ini cuma tadi berani roomnya doang Bang tapi Zuma. nggak berilmu, Oke. gitu loh. Ini roomnya Bang Zuma, saya Berani dan berilmu. Lalu saya ikuti, kami dialog berjam-jam. Bang. Makanya ini bagi yang berani dan berilmu aja. Oke, Anda. Oke, muridnya pertanyaan Zuma. saya sekarang. Anda muridnya Zuma, Pertanyaan gimana saya Anda sekarang lebih udah nggak usah pintar lama-lama, nggak usah lama-lama. Apakah Anda menyembah Yesus? Jawab. Itu gaya dialog apa itu? Iya, Pak? jawab Tidak aja. begitu. Apakah Anda menyembah Kalau Bang Yesus? Zuma Oh tidak iya, begitu. beda dong. Iya, Gini beda loh, dong. Bikin dulu narasimu seperti Bang Zuma kalau kamu muridnya. Habis itu saya bantah. Bikin aja. Oh gitu, oke, ini narasi, ya, udah, oke. Jadi kamu buat pertanyaan Oke, dia minta cerdas, gitu teman-teman. Oke, dia minta gitu ya, oke. Ini aku tanya ya, apapun ya. Oke, host, tolong ini dihapus bos. Konsep keselamatan tolong dihapus host. Oke, makasih. Makasih. Oke ya, di sini. Ini, sepakat. Udah Anda yang diam duluan waktu nanya atau saya, yang udah duluan? diam. Dengar, Waktu saya saya, tanya woi. dulu atau Anda yang nanya? Diam dulu waktu saya. Katanya saya bikin narasi. Gimana sih? Karena saya sudah bikin narasi. Bagaimana kalau Bang saya Ardiansyah, izin Bagaimana saya kalau turun saya dulu nanya ya. duluan? Siap, Gurunda Bunda Sarah. semuanya, terima kasih Siap, Bunda Bang Sarah. Alek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kalau Anda warahmatullahi tidak mau, ya udah saya juga turun. Kalau turun Anda aja. yang bertanya dulu, Ya udah turun aja, turun. Anda saya ajak Turun. Ya udah berpelucu. turun. Anda tidak berani ditanya. Iya nggak apa-apa. Ya udah turun. Nah, Kalau nggak oke berani ya. saya tanya nggak apa-apa. Anda tidak berani saya tanya, oke, makasih. Loh, kan saya dulu. Ya kabur. Aduh kacau. Saya bukan tipe orang apa ya teman-teman yang mau ditipu sama si siapa tadi kucluk. Aduh kalau ini saya nggak mau, ogah gue. Santo aja ogah gue. Assalamualaikum. Shalom. Waalaikum ya ahlan nar. Aduh, ini lagi. Ini bagus hadapin sama Bang Restrum ini.
Ini. Ya, Pak Ferry. Halo. Masih hidup kau? Apa kabar, brothers? Kamu masih hidup? Alhamdulillah. Ini sama Yesus saya memberikan nafas hidup. Ini sama Paris remaja ya, ini Paris sama-sama Kristen. Ini Kristen yang jujur. Alhamdulillah saya masih sehat, brother. Ini karena kasih karunia Tuhan Yesus. Kristen yang tidak mau jujur, gitu loh. Yang beda dengan Pak Rostrum, jujur ya. Tentang terjemahan Alkitab ya jujur, ya memang. Lah itu ada kekeliruan gitu. Itu jujur. Mengambil bahasa-bahasa serapan, nah itu jujur. Gitu, itu enak. Kami lebih menghargai gitu loh. Karena jujur pada saya Ferry ini. Jadi bagus disematkan kepada Ferry ini, susah meyakinkan lalat kalau sampah itu lebih indah daripada bunga gitu loh. Itu pantas buat. Karena nggak mau jujur kan. Itu Ferry ini. Kata siapa? Kata siapa? Katamu kan? Kata Yesus. Katamu yang tidak Kata jujur. Yesus, dengar ya. Yesus berkata Tuhan bukan Tritunggal, Yohanes 17 nomor 3. Yesus berkata dia tak pernah sehakikat dengan Tuhan, Yohanes 13:16. Yesus berkata dia bukan Tuhan, Yohanes 5 nomor 37, karena Tuhan tak bisa dilihat. Nah, karena yang nggak mau jujur, toh. Anda yang tidak mau jujur Kamu dengan menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu betul, brother. Yohanes 13 ayat 13. Yohanes 13:13 Tapi berarti kontradiksi kamu kan dong. hanya menekankan Yesus itu apa Kalau utusan. di Betul, sini Yesus utusan. Tapi dia bukan hanya sekedar utusan. Karena utusan nggak mungkin akan memberikan upah hidup yang kekal. Coba Anda tunjukkan satu Yesus kali penista. apa Makanya Nabi saya bisa memberikan upah hidup kekal. Nggak bisa, brother. Makanya saya katakan Siapa yang jujur? Justru kalian tidak jujur. Muhammad yang tidak jujur. Yesus disalib bilang diserupakan. Nggak ada saksi-saksinya. Siapa yang jujur? Padahal Kamu jujur? Nggak jujur. Muhammad nggak jujur. Padahal dalam Yohanes 13:13 itu di situ kan guru dan Tuhan, tetapi oke Anda paksakan menjadi Tuhan sementara Coba Yesus Anda lihat, tunggu dulu. Sementara Yesus berkata Tuhan itu tak nampak, tak bisa dilihat. Di dalam Ya ada Tuhan dan Juru Selamat. 1 Timotius 6 nomor 16, tidak ada seorang pun manusia yang dapat melihat Dia. Di saat Anda jadi pembohong, Anda menjadikan Yesus itu seorang pembohong. Musuh kalian. Gitu loh. Nah, ya kan? Kalau Anda nggak mau jujur dengan diri Anda sendiri. Makanya Anda kalian yang pembohong. jadi gila. Orang Terus gila. disalib dan diserupakan. Orang gila itu orang yang tidak mau pakai akalnya gitu loh. Nah itu gila. Kenapa menjadi gila dengan data? Nah, data yang diobrak-abrik sama siapa? Sama doktrin dogma. Itu loh. Yesus sendiri. Oh mana dia? Oh lari. Aduh. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ini terangkan, selamat siang bang, terangkan. Ya, siap. Terangkan. Enggak, ini di samping Bang Agus ini bang, terangkan ini monitor. Oh terangkan. Ya coba disambut dulu bang Santo. Pak terangkan Pak Framing sore, siang, sore. Sore, siang, pagi, malam. Ini framing ya. Kenapa kau ganti-ganti terangkan? Ganti namamu jadi kaburkan. Karena Anda mengaburkan ajaran-ajaran daripada utusan itu tersebut, gitu loh. Nah, kalau Anda sudah ganti terangkan, pantas namamu jadi kaburkan gitu loh, bukan terangkan. Kalau terangkan itu Anda mengikuti ajaran-ajaran yang diajarkan sang utusan itu. Yang di dalam Biblemu itu gitu loh. Nah itu menjadi terangkan. Nah setelah Anda menjadi terangkan dan mengikuti ajaran yang diajarkan daripada utusan itu tersebut, Anda akan menjadi seorang yang dibenarkan Tuhan. Nah gitu loh, ya kan? Itu akan menjadi seorang yang pribadi yang Muslim, mengajarkan ajaran Islam. Nah seperti Yesus, pribadi yang Muslim. Arti kata Muslim itu tunduk dan patuh, berserah diri kepada atu-atunya Tuhan. Bukan hakikat, bukan. Itu arti kata Muslim, mengajarkan syariat-syariat di dalam keislaman. Nah gitu. Ini binkawi. Cuca. Gitu loh. Gimana sih? Terangkan ini.
Nah, gimana terangkan? Besok gantilah namamu jadi kaburkan. Karena Anda kan mengaburkan ajaran-ajaran yang dibawakan Yesus itu kan? Itulah gimana sih? Nah, terus mengikuti ajarannya. Wah, Anda menyelewengkan, merusak ajaran. Nah, gitu. Anda merusak ajaran karena Anda berpedoman kepada Paulus. Gitu? Paulus kan gak sinkron dengan ajaran Yesus. Gak ada Yesus berkata matinya dia terus pembatalan hukum Torah dengan segala perintah dan ketentuan. Tidak dibenarkan melakukan hukum Torah menurut Paulus. Galatia 6 nomor 16. Galatia 6 nomor 12 kalau nggak salah. Gitu. Itu saran Ini sih. monitor Pak Rostrum, monitor masih di tempat apa gimana nih kok diam aja? Monitor menyimak sebagai murid yang mendengarkan para guru-guru berbicara. Terima kasih. Oke, siap. Lanjut Bang Sidik. Ini Bang terangkan ini gimana kok diam aja nih? Assalamualaikum Kak Retno. Atau kita kasih waktu dulu Pak Rostrum. Silakan Pak Rostrum. Mungkin ada yang mau ditanggapi. Izin. Lanjut Pak Rostrum. Menyimak dulu teman-teman Kristen yang mau naik dulu. Ini Pak terangkan ini. Makanya saya suruh ganti namanya Pak Rostrum. Kaburkan gitu loh. Gak usah terang. Jangan merajuk lah Pak. Framing ini kuat merajuk aja kau kayak cewek. Cobalah ngomong. Kalau cewek mah udah aku bujuk kau pakai coklat Silver Queen. Assalamualaikum Bang Andi. Assalamualaikum Prof Andi. Weh terangkan. Ihdina syiratul mustaqim. 5 kali sehari kamu berdoa. Nggak mau jawab. Gimana sih? Oten kok sakit-sakit semua yang naik ini Bang Sidik. Iya, kebanyakan tapi ini ya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sakit-sakit semua yang naik oten ini. Parah. Yang nggak sakit cuma Pak Rostrum. Lain itu sakit kayak tadi tuh. Sakit jiwa, nggak ngaku gue sakit jiwa. Aneh. Mau tahu nggak penyebabnya kenapa? Mereka kalau menerangkan Bible itu jijik membaca Bible-nya gitu loh. Dia kalau baca Yunaninya dia muntah satu keluarga. Itu kayak si Peri ini. Kemarin dia coba mempelajari original teks Bible-nya gitu loh. Langsung mertuanya meninggal. Karena Yunani itu bikin pusing kepala gitu. Kita, kata si Peri, kita di terjemahannya aja dah. Bodoh amat. Mau terjemahan itu ada yang salah, mau yang enggak bodoh amat. Nikmati aja. Yang penting happy makan moncong babi. Tiap hari minum cap tikus. Mabok-mabokan ya bodoh amat. Nah sekarang kita memang ini sudah tahu busuk gitu loh. Mari kita goyang lidah dengan jurus mabok moncong babi. Yang penting masuk room muslim, ngomong seadanya. Bikin dia emosi gitu. Udah nggak ada yang bisa dijual. Hancur sehancur-hancurnya itu. Gitu lu. Udah paham ya? Nah, orang kayak gitu kalau naik langsung injak lehernya udah cek. Nah, selesai. Gitu. Lanjut dulu, gue mau ngopi dulu, gue baru bangun. Ini kayak ini yang baru naik terangkan ini. Kali ini Ajis Ji, selamat siang Bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bang warahmatullahi wabarakatuh. Ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini mah cuma numpang lewat aja nih Bang. Ya. Coba terangkan nih, silakan Bang Santo. Sebentar Bang. Ya, tanya apa Bang? Tadi itu aku tuh tadi sempat singgah di room edis, ternyata di room edis itu para outing nyamber tuh jadi muslim baru dia. Ya, Edis lagi sakit tuh Bang. Poinnya Edis lagi sakit Bang, lagi diobati dia. Jadi kalau kayak orang sakit begitu nggak usah lewat aja Bang. Ngapain mau dengar sama orang sakit? Mau dengar sama orang yang sehat, bukan yang sakit gitu.
didengar bang. Itu namanya bro, kamu nggak mau nanya, itu namanya kau promosi bahwa room edis itu masih ada sama teman-teman. Udah dibilangin jangan kesono, kalau kesono sendiri aja nikmati, jangan di share. Jadi kalau lu ngomongin itu namanya di share gitu, mengumumkan kepada orang yang nonton di sini bahwa tadi saya ke sono. Nah, ini loh begini, lu ceritain gitu loh, orang tertarik deh ke sono. Ono loh. Orang lagi sakit gak usah lewatin aja, ya kan? Nggak ada apa faedah manfaat gitu. Ngapain mulai di situ? Pak terangkan. Pak, coba panggil Pak Restrum. Kenapa ya kalau mempelajari, berusaha belajar membaca Yunani itu kepala jadi puyeng ya? Coba tanya dulu deh, kenapa bisa jadi puyeng gitu? Ruwet. Silakan Pak Restrum. Iya, ya kan memang kalau dari awal-awal itu desainnya kami kan tidak untuk ke bahasa asli ya memang ya. Dan waktu berdirinya gereja mula-mula Katolik itu sudah untuk bahasa asli itu hanya untuk kalangan bapak gereja atau rohaniwan seperti itu. Nah itu kan terjadi bertahun-tahun sampai muncullah peristiwa Protestanisme itu gitu. Jadi nah ketidakterbiasaannya umat ini dalam menggunakan bahasa asli. Nah, disitulah yang akhirnya turun-temurun sampai sekarang. Gitu ya, pasti kesulitan semua. Karena selevel apa ya, kalau untuk pendeta Pantekosta itu malah nggak ngerti sama sekali gitu. Masih mending pendeta-pendeta Protestan dan Katolik. Mereka masih sedikit-sedikit belajar ya membaca meskipun tidak selancar teman-teman Muslim ini membaca Yunani dan Ibrani. Tapi kalau gitu bang, pada masa bodoh mempelajari original teksnya gitu, menerima apa adanya terjemahannya, wah ini bisa keliru berjamaah bang. Kenapa? Karena tidak semua yang ada di terjemahan itu benar adanya gitu. Kalau menerima apa adanya di situ gimana dong? Nggak ada gerakan-gerakan gitu. Ya mulai dari anak kecil lah, kayak kita di Muslim anak kecil. Kalau kita nggak ngaji bang waktu kecil itu bang, betis kita jadi sasaran bang. Tapi guru ngaji kita, orang tua kita bukan sasarannya penuh nafsu. Artinya apa? Ya dicubit lo betis kita, ngaji lo gitu loh. Tapi kalau ngaji memang nikmat bang, karena ambil air wudhu dulu itu loh. Nah ini bahasa Yunani kok ada banyak S-nya bang. Logos, Ostolos, Krios, Theos gitu. Memang agak membingungkan sih bang gitu, karena kok bisa ada satu kitab berbahasa Yunani bersumber dari Barat. Bukankah para nabi yang pernah ada di muka bumi ini gitu loh ya? Saya rasa belum pernah tuh ada yang keliling Eropa para nabi itu bang, kecuali Paulus gitu loh Pak Resrum. Gimana aja ngejelasinnya tuh bang? Oh, begini. Tadinya ngomong dia ya, Santo. Dia nggak menerangkan ini pasti menggelapkan nih. Coba aja, ya. Ya, jadi begini. Tentu sebuah kebenaran akan kita sebut kebenaran jika benar-benar benar dalam arti ada sebuah penjelasan-penjelasan dari orang lain yang mendukung sumber-sumber untuk memastikan bahwa hal itu terjadi peristiwa yang benar. Nah, kalau seseorang menyatakan sebuah kebenaran dari peristiwa tertentu, lalu tidak ada yang mendukung pernyataan seseorang yang lain untuk menyatakan hal itu benar, maka itu bukan sebuah kebenaran. Ya, coba kita cek. Langsung Yohanes 13:13 coba. Coba bacain bang, terangkan. Berisik lu. Ada lagu lu. Kalau
Langsung aja kita cek. Ini bukan masalah proses pewahyuan yang kita maksud ini. Ini masalah kritik teks. Artinya dari original ke bahasa lokal, itu yang kita maksud. Bukan proses datangnya itu dari mana. Jadi kita tanya apa, topik apa, dia jawab apa. Ya kalau prosesnya Ntar dulu. Coba bacain dulu. Coba bacain dulu Yohanes 13:13. Apa benar tuh terjemahan yang Anda pegang sampai ke saraf Anda gitu? Yohanes 13:13. Saya pengen cek dengan Pak Restrum ini. Sama nggak kira-kira? Pak Restrum aja dulu deh. Terjemahannya Yohanes 13:13 yang Anda pakai apa Pak Restrum? 13. Iya. Sebentar. Ini saya coba. Oke ya. Wah, jelek sekali saya ya. Kita nggak nanya dari mana asal usulnya itu. Tapi yang kita kaji adalah terjemahannya benar apa enggak gitu loh. Ya kalau di dalam diam dulu terangkan, diam dulu. Salah, bagaimana? Diam dulu. Ya silakan Pak Restrum. Ini yang saya baca ya. Saya sekarang pada konteksnya aja ya ini ya saya baca ya. Ya siap. Saya karena saya sudah kena somasi, nggak boleh dari bahasa luar. Ini tebal sekali. Ini asli ya diterbitkan. Kamu menyebut aku dari mana? guru. Ntar dulu, diam dulu. Kau mengganggu aja kau terangkan. Kamu itu tepat. Diulang Pak. Kamu menyebut aku guru dan tuan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan tuan. Ya, coba diangkat babelnya Pak, diangkat sama orangnya. Saya mau pengambil ininya. Sebentar Pak. Dia dulu Pak, stop. Ya. Oh, tatal dulu. Belum. Ya, cukup. Lanjut. Ternyata Pak Rostrum masih muda ya. Apa maksudnya? Rostrum di itu tuh sama Pak Terangkan tuh akhirnya tuh. Iya, enggak apa-apa, mungkin Pak Terangkan lebih Tuan tuh. Pak Tuan bisa mengajari saya, silahkan, enggak apa-apa. Saya kan di sini belajar dengan saudara-saudara semua. Jadi di situ tertulis apa tadi Bang? Kamu memanggil aku guru dan tuan. Coba LAI Pak terangkan apa? Bacain Bang. Di dalam tradisi budaya Israel. Saya nggak nanya tradisi, saya nggak nanya tradisi, suruh baca Yohanes 13:13. Di dalam tradisi orang Israel. Lalu turun ya kalau nggak mau. Guru dan tuan adalah sebuah sosok pribadi yang sangat dihormati. Enggak diminta diterangin. Dan mereka itu adalah bener ini bukan menerangkan, ini mah menggelapkan ini. Kan tidak aku bilang. Mana mereka itu ini mah koruptor ini koruptor lari dari jerat hukum ini. Keilahian yang berasal dari Tuhan dan juga adalah orang yang berkompeten. Nah inilah memalukan kan Kristen Indonesia begini Pak Rostrum, memalukan kan? Lu diam aja dulu. Pak Rostrum gimana ini Kristen Indonesia kalau kayak gini memalukan nggak? Mute dong, jangan di mute. Nggak perlu. Lo diam. Saya nggak Pak Rostrum aja. Mute dong. Nggak ada gunanya loh ini orang ini, gimana ya? Nggak ada gunanya orang diterangkan kok malah kalian kepanasan. Orang nggak minta itu. Ya. Anda disuruh membaca Yohanes 13:13. Ini kan dia lagi belajar. Siapa ini si Rostu? Gimana Udah, turun aja lah. Kamu nggak mau diam diturunin ya? Turunin aja lah. Turun. Gak ada gunanya loh, sampah loh itu. Iya. Ini ngomong apa coba? Coba tampilkan lagi Bang bukunya Pak Rostrum. Biar bisa mengedukasi teman-teman Kristen itu. Bang Rostrum lanjut.
Termute itu Bang Rostum, termute. Nah, ini buku ya, ada judul buku The Great Secret ya. Jadi ini terkait dengan hermeneutik, bagaimana kita mempelajari teks. Ini sangat lama sekali ya. Buku ini sangat lama, usianya jauh lebih tua buku ini daripada saya. Ini sampai berlubang-lubang begitu. Ini yang saya baca. Jadi mungkin teman-teman kalau ingin melihat konteks daripada Bible itu juga mestinya punya buku seperti ini. Bagaimana secara hermeneutik itu ada metodenya gitu. Jadi kita tidak asal mendebat atau kita tidak asal menyampaikan suatu ayat itu tanpa dasar. Nah ini kenapa dikatakan the great secret, karena di sini kita bisa memahami itu tentang Bible. Ini sudah tidak dipublikasikan ini, dan ini terbatas untuk rohaniwan ya. Jadi ada. Saya kalau pakai terjemahan juga ini, jadi ada semua ya. Jadi saya kalau diskusi dengan teman-teman selalu sementara memakai itu. Terus kemudian kalau teman-teman menyampaikan tentang Al-Quran, saya coba ini, saya bisanya cuma punya ini. Itu pun saya bisa membacanya pakai bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi kalau saya bahasa Arab nggak ngerti gitu. Jadi ya kalau teman-teman mengutip, saya langsung buka-buka ini kan. Maaf, ini boleh kan ditampilkan begini ya? Boleh ya? Boleh. Nggak ada masalah, Bang. Loh, ini kan ada bahasa Inggris sama bahasa Indonesia tuh. Nah, saya belajarnya ini kalau teman-teman mengutip dari Al-Quran. Jadi saya juga nggak berani, karena saya tidak mengerti ini, saya tidak berani menyebut terjemahan di sini bagaimana kan. Itu nanti kan berdasarkan propaganda atau asumsi akhirnya. Jadi saya butuh penjelasan yang akademis dan ilmiah. Makanya saya tidak berani mengomentari. Coba gini Bang, gitu. coba bandingkan Pak Rosrum. Al-Quran itu selalu ada original teksnya dan ada terjemahannya. Oke, itu kelebihannya. Coba yang Anda pegang pertama itu tadi Bang. Yang pertama tadi, itu ada original teks berikut terjemahan nggak? Bukan. Yang pertama. Yang membaca Yohanes 13:13. Jangan itu tuh Bang. Biar ada perbandingan gitu Bang. Ya. Kepencet. Nah, nggak ada. Ya. Jadi saya itu. Ya. Nah itu, buka Bang. Ada nggak original teksnya Bang? Tidak ada. Langsung terjemahan. Iya, jadi ada satu kelemahan begini. Jadi tapi di sini di Bible ini itu ada keterangan-keterangan. Jadi ini lebih kepada dogmatis ya. Keterangan ini lebih kepada dogmatis. Jadi sangat tipis dan tebal. Jadi saya takut sobek ini. Ya nggak, jangan pelan-pelan Bang, pelan-pelan. Slow. Jadi misalkan di sini juga menyebutkan kan kitab karangan ini masih memakai judul kitab karangan gitu. Jadi mereka tidak berani nih, kitab karangan gitu. Jadi ada. Nah ini mungkin sedikit agak mendekati lah ya, Dan teman-teman mungkin kalau yang di luar Protestan, di luar Katolik jarang yang memakai buku ini. Ini mungkin kayaknya sudah agak terbit lagi. Sampulnya apa Bang? Terbitan apa coba? Terbit lagi. Alkitab apa itu? Alkitab penuntun. Iya, penuntun. Ya, penerbitnya apa Bang? Sebentar. Ini saya bukakan aja lah. Di sini ada sedikit ya mendekati lah, meskipun ada kontradiksi, saya tidak menyalahkan ya, ada beberapa teks yang mungkin tidak diterjemahkan tahun. Penerbit Bang, tahun berapa itu? TB LAI 1974 nomor 02111056. Kemudian masih LAI juga ya? Iya, yang kalau saya di Indonesia harus pakai ini. 19 berapa? 1974. Oh, pertama kali itu. Ya. Kemudian cetakan kedua di 2000, tahun 2000. Setelah itu enggak ya. Yang tadi Anda baca Yohanes 13:13 di situ ya? Ya mesti kepencet ya. Iya. Oke. Berarti 74 itu masih guru dan tuan ya? Ya ada.
Betul, ada beberapa. Nah, teman-teman kalau sudah mereka teologi sekolahnya, saya dilarang membahas the great secret ini tentang hermeneutik, bagaimana mempelajari teks ya. Itu yang selalu saya dengan teman-teman yang kita sepaham ya, misalkan kayak Opa Yakub Sulistyo sama mungkin Om Eras, kadang mestinya pakai ini ya. Kalau pakai ini lebih enak ya. Jadi ini udah lama sekali nih berbahasa Inggris ya. Jadi itu nanti kita nggak akan tersesat ya, meskipun masih kurang tepat seperti itu. Bagaimana tadi Anda menilai itu namanya terangkan tuh? Diminta membaca Yohanes 13:13, dia kemana-mana gitu. Ya karena teman-teman tidak punya dasar, apalagi kalau sudah gerakan 200 tahun terakhir itu, gerakan Pentakosta atau gereja Pantekosta itu sudah mendeklarasikan bahwa Bible terjemahan itu adalah 100% murni firman Tuhan gitu. Ya. Jadi inilah perbedaannya ya teman-teman, Yohanes 13:13 itu. Pak Rostrum, ada nggak kira-kira perubahan yang sangat signifikan atau merubah makna, membelokkan makna dari Tuhan menjadi Tuhan? Menurut Anda seperti apa itu? Iya, karena itu yang mayoritas di Indonesia itu kan berbenturan itu untuk titik tengah antara Trinitarian ataupun Unitarian. Jadi di situ kan pertentangan di teolog Asia Tenggara kan biasanya kalau di sekolah-sekolah teologi kan juga disinggung gitu. Jadi akhirnya pergeseran itulah yang mungkin menurut para pendahulu-pendahulu di Indonesia ini menggunakan terjemahan itu gitu, mengambil serapan-serapan kata yang kurang tepat gitu. Seperti itu sih, karena itu kan konsep Trinitas gitu. Nah akhirnya dicampur aduk. Sedangkan kalau kita mau belajar tentang teologisnya itu kan itu berbeda-beda semua kan urutannya. Proses penghukuman atau penyalipan sendiri, proses yang dimaksud penebusan itu seperti apa, yang dimaksud keselamatan seperti apa, ini jadi saya bernarasi gitu. Karena kalau pijakan saya di terjemahan yang ada ya harus bernarasi, sulit kalau harus kepada akarnya begitu. Oke. Coba 1 Korintus 11:26 Bang. Ada perubahan nggak? Sebentar, 1 Korintus 11:26. Memang ini apa ya? Kayak si terangkan ini nih. Rata-rata nggak mau membahas kayak gini-ginian gitu, langsung lompat kodok dia. ya. 16 ayat berapa ya? 1 Korintus 11 nomor 2 ayat 26 lah, 26. Satu Korintus 11:26. Aku mau cek sama LAI-nya Bang, sama nggak di situ? Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Tuhan ya. Kalau di LAI kematian Tuhan. Kalau di situ kematian Tuhan. Ya. Beda lah gitu. Kenapa sih Indonesia LAI ini kok suka nama-nama bahaya? Apa maksudnya kira-kira ya? Ini kan sudah dijelaskan di sini bahwa latar belakangnya itu kan surat Roma ini kan surat yang ditulis oleh Paulus. Berarti ini
akhirnya disetujui oleh Bapak Gereja sebagai salah satu komponen dalam kitab suci kan. Gitu. Cuman ada beberapa serapan kata itu yang salah gitu. Itu sih Bang. Ya, yang paling banyak terpengaruh itu, yang sering kita diskusi ya, mereka menuhankan Yesus itu yang sering dipakai Lukas 2 nomor 11, terus Yohanes 13:13, Yohanes 10:30, Yohanes 14 nomor 6, ya itulah. Aku adalah jalan, terus Lukas 2:11, Bunda Maria melahirkan Tuhan, Yohanes 1 nomor 1 juga. Coba pembukaannya Bang, Yohanes 1. Beda ya sama LAI itu, di situ pasti. Coba Yohanes 1 Bang. Kalau oten-oten Indonesia itu nggak Jadi mau. pada mulanya adalah Firman itu bersama-sama dengan Bapa, dan Firman itu adalah Bapa. Tapi ini kan ada konsep penafsiran teologis yang salah kan tentang Firman ini. Kalau Yohanes ini kan lebih menyebut Yesus itu ya Firman, dan dari kitab-kitab yang lain itu juga semua berasal dari Firman. Kan gitu. Nah, disinilah sebenarnya tidak ada perbedaan tentang konsep bahwa semua itu memang dari Sang Pencipta gitu. Apapun prosesnya, itu adalah ciptaan begitu loh. Gitu. Bang, ada netizen request dibawa Lukas 2:11 dong. Lukas 2:11. Belum undang kita untuk Pak, hari ini mana ya tadi ya? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Nah, itu masih Tuhan semua, Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Itu kan? Ya. Jadi nggak ada unsur-unsur tipu-tipu itu terjemahan itu. Nanti akan repot begini loh Bang, saya itu sudah menyampaikan ke ini. Nanti 50 tahun ke depan itu akan kacau gitu, karena kekeliruan dari Lord ke God gitu loh. Jadi repot nanti itu. Beneran nanti ke depan akan makin rumit gitu. Judulnya TB LAI tahun 74. Teman-teman, itu pertama kali revisi tahun 74. Sesudah itu udah perubahan total. Nggak usah banyak yang dijual kok itu teman-teman yang 74. Iya betul. Nah, banyak yang dijual. Nah, ini kan di sini juga jelas disebut ya, bukan ada karena kitab karangan. Ini kitab karangan di sini. Karangan gitu. Ini karangan. Ya sama aja dengan King James Version ini NIV di situ kan encoding. Menyebutkannya karangan di sini. Makanya saya kalau membaca selalu kitab karangan siapa gitu. Jadi ini ada di sini kan. Gitu. Mungkin teman-teman Kristen Katolik yang membuli saya di ini, saya sudah open cam ya. Beginilah tampilan saya yang carut marut, tidak jelas seperti carut marutnya dogma dan doktrin kita itu persis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini semuanya sehat semuanya. Alhamdulillah sehat. Ini Bang Zuma, Allah baru kali ini. Ya, dulu ini yang kedua kali.
Ustaz Muhammad Hanafi. I just want to say hello from Netherlands. I hope you guys always health and happy all the time. Masya Allah. Bang Ho dari Belanda. Kita kan sering ngobrol bang, di telepon. Abang lupa suara saya? Masih ingat bang, tapi maklum lah bang. Saya baru bangun ini bang. Jadi. Oke. Nyawanya belum menyambung bang. Oke bang. Gimana perkembangan gereja di sana bang? Udah berisi? Masih banyak yang kosong bang. Nah, ini kita masih lelangan, susah banget. Lawannya sesama muslim masalahnya. Pada dekat-dekatan semua. Terakhir itu sekitar 650.000 euro permintaan terakhir, lelangan terakhir. Dirupiahkan berapa itu bang? Dirupiahkan berapa? Ya kali 17.000 aja bang. Mungkin 6 sampai 8 M kali. Bayarin aja bang. Bayarin aja udah. Kita ada dana tuh 400.000 euro bang. Jadi agak repot juga, nanti coba cari yang tempat lainnya. Karena susah ya, di sini saingannya tuh bukan sesama restoran, tapi sesama orang muslim sendiri. Begitu. Jadi gak gampang. Dan Maroko, Turki kan mereka dapat dukungan dari pemerintahnya, sedangkan kita kan kumpulan dana umatnya sendiri yang Indonesia itu. Kita nggak ada bantuan dari pemerintah. Itu bang. Jadi ya kumpul-kumpul dana, kita buat jualan setiap hari Sabtu, Minggu, terus hari Jumat, setelah Jumat kita jualan makanan gitu. Itu dana dikumpul dari situ gitu. Jadi agak repot persaingan sama Turki sama Maroko, apalagi Turki. Kemarin kan baru bangun masjid terbesar di Amsterdam. Masjid terbesar di Amsterdam itu. Lumayan besar Bapak. Bisa menampung sampai sekitar 5.000, 5.500-an orang lah. Terbesar di Amsterdam. Bang, kita doain lah abang dan teman-teman di sana rezekinya dilancarkan agar Insyaallah amin. Insyaallah amin. Bisa beli gereja itulah. Ya, tapi ya Insyaallah ya maksudnya ini yang gereja ini sebetulnya bagus itu karena posisinya besar dan di belakangnya tuh ada villa untuk kalau ada ustadz yang datang gitu loh. Jadi karena kan setiap tahun kan kita mengundang ustadz untuk sholat taraweh. Nah itu kalau kita sholat taraweh itu ribuan orang datang, kita perlu tempat yang besar dan untuk tempat parkir mobilnya. Nah ini gereja ini pas situasinya gitu loh, di pinggir jalan. Parkirannya luas, ada villa-villanya untuk ustadz dan untuk marbotnya. Cuman ini persaingannya berat dengan Turki sama Maroko ini. Kalau restoran sih nggak ada yang berani, udah nggak kuat lawan kita, gitu. Ya, Alhamdulillah, Insyaallah ya, doakan Bang Zuma, Ustadz Muhammad, amin, Bang Andi, Alex, Insyaallah doakan supaya kita bisa mendapatkan gereja itu, gitu. Abang pernah nggak sih ketemu? Ya. Abang pernah nggak sih ketemu diskusi-diskusi sama misionaris di sana atau orang Kristen bang, gitu? Sering. Kita kan ada meja dakwah. Jadi kita bukan meja dakwah di daerah sentral Dam dan daerah mana? Jadi kalau South Coast itu tempatnya Ayak Arena itu loh, Stadium Ayak Arena. Kita buka juga di situ. Jadi kalau ada acara Ayak Arena pertandingan sepak bola, kita membuka meja dakwah gitu di situ. Dan yang datang kan penggemar Ayak Arena kan ribuan orang datang. Gitu. Jadi kita buka dakwah, kita bilang Yesus is Muslim. Dan kita nggak perlu ngomong, mereka yang datang, nggak perlu kita selebaran pamflet-pamflet kayak orang Kristen saya lihat di sini. Kita cuma ngomong tulis aja Yesus is Muslim dan banyak orang langsung datang bertanya. Bertanya pun nggak hanya masalah Kristen, kadang-kadang masalah ateis dan pola kehidupan orang Islam itu seperti apa, dan dari kebanyakan mereka itu mereka tidak menyanggah tapi berpikir itu di sana berpikir daripada menyanggah. Kristen di sana itu
mempergunakan istilah-istilah Al-Quran dalam terjemahan nggak sih? Nggak ada bang, nggak ada. Ya, mereka itu menggunakan kalau Allah istilahnya ya. Kalau di mereka menggunakan kata-kata God Father, God Son, and Holy Ghost. Jadi nggak ada istilahnya untuk Roh Kudus atau apa atau Tuhan Allah atau Tuhan Anak Allah Anak itu nggak ada. Jadi God Father, God Son, and Holy Spirit, Holy Ghost, ya Holy Ghost lah. Gitu. Jadi alhamdulillah, dan sini perkembangannya luar biasa bang. Makanya kita ini masjid kekurangan karena perkembangannya luar biasa, gitu loh. Hampir setiap hari itu banyak yang orang masuk Islam. Jadi mualaf tuh banyak banget. Jadi gitu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi dan yang ngeyel-ngeyel aja itu orang yang sok tahu. Padahal mereka nggak tahu Bible-nya. Dan itu jarang sekali. Gitu, jarang, hampir nggak pernah lah ada yang ngeyel. Kebanyakan dari mereka itu kita bicara, terus dia berpikir dan dia terus ambil kitab kita, aku akan mempelajari kitab ini. Dia bilang gitu. Dan kemungkinan sebulan 2 bulan tahu-tahu datang dan dia masuk mualaf. Karena terus orang di sini ini banyaknya ateis itu lepas kontrol bang. Mereka nggak ada pegangan hidup. Gitu. Dan di agama lainnya seperti agama Buddha, Hindu atau Kristen itu tidak mengajarkan pegangan hidup. Dan dilihat di Islam itu mereka sampai bertanya, benar nggak sampai ke toilet pun kau harus baca doa dan harus cara membersihkannya seperti ini. Dia bilang ya betul, itu aturan dari Nabi kami. Dia kagum, kok sedetail itu, sedangkan di agama lain tidak ada sedetail kayak gitu itu. Seperti itu bang. Di sana itu berpikiran terbuka ya bang, tidak ada unsur kebencian gitu ya? Nggak ada. Malah mereka tuh sebetulnya kagum sama umat Islam di Belanda ini, karena mereka selalu melihat yang lakinya itu kalau pergi berdoa itu pakaiannya bersih. Dan kalau kita kan berdoa istilahnya pergi ke masjid kan setiap hari bang. Dan mereka bilang apa, kamu nggak capek? Kau mau ke masjid harus berpakaian yang bersih dan memakai jalabah. Kalau di sini jalabah. Ya enggak lah, kita mau ketemu Tuhan kami, masa kita harus kotor? Saya pinjam gitu. Dia, oh oke. Terus dia bilang kenapa yang muslimah berpakaian seperti itu? Saya bilang sama dia oke, sekarang kamu lihat wanita yang berpakaian seperti pakai spendek seperti itu, terus berpakaian yang muslimah seperti ini, menurut Anda lebih enak dipandang mana? Saya lihat dari segi logikalnya aja dulu. Dia bilang, ya kalau yang spendek itu udah biasa, jadi dia nggak merasa aneh. Tapi begitu dia melihat yang muslimah, dia tuh merasa terkagumi dan dia merasa kayak segan untuk mengucapkan, walaupun mengucapkan halo kepada perempuan itu. Bang, pernah nggak abang, izin bang saya potong, pernah nggak abang diskusi sama mereka pendapat mengenai ada gereja kalau nggak salah di situ mensahkan perkawinan jeruk makan jeruk gitu bang? Ada nggak Anda pernah sharing pro kontra mengenai gereja ada, seperti itu? Ada. Itu kan teman saya pastor bang, pastor di Belanda, orang Belanda pastor. Itu salah satu klien saya. Itu sampai dia sekarang itu melepas jabatannya sebagai pastor karena dia nggak kuat. Dia selalu ditekan sama grup itu, gitu loh. Karena kekurangan jemaat, jadi koordinator dari gereja itu mengambil grup dari LGBT itu. Nah, dia itu sampai ketakutan diri, akhirnya dia melepaskan ke pasturannya. Aku bilang, kenapa? Gimana saya mau mengajarkan tentang Kristen, sedangkan yang saya ajar, yang jemaat saya itu orang LGBT yang tidak punya agama, yang menganjur-anjurkan agama. Lagi pula saya punya anak-anak banyak di sini. Kalau anak-anak jauh saya gabung sama mereka, hancur anak-anak saya. Makanya dia lepaskan jabatannya sebagai pastor.
dan akhirnya dia pindah ke negara kota lain, yang kota kecil yang nggak ada lagi BT-nya gitu. Artinya ada yang pro kontra juga ya Bang ya? Ada banyak yang pastor yang nggak suka juga, tapi kalau pastor yang butuh duit, karena gini Bang, sistemnya kalau di Belanda ini ya, kalau gereja nggak ada jemaatnya harus dijual, karena gereja itu kan yang biayai pemerintah. Kalau nggak ada jemaatnya harus dijual, makanya pastor-pastor yang butuh duit akhirnya dimasukkan orang-orang yang lagi BT itu Bang. Gitu. Jijik nggak sih Bang? Jijik nggak sih Bang? Jeruk sama jeruk disahkan gitu. Bang, ini lebih parah lagi Bang. Ini kan nanti kemarin itu kan 1 bulan, jadi astagfirullah. Jadi mereka itu gini lah. Kalau di Indonesia perayaan hari kemerdekaan kan cuma 1 hari ya, ya kan? Nah ini perayaan hari grup mereka ini diadakan dalam waktu 1 bulan. Dalam 1 bulan itu mereka marching band ke jalan-jalan dengan pakaian nggak pakai sama sekali pakaian. Terus kalau ada yang pakai mobil itu main di atas mobil. Laki sama laki, perempuan sama perempuan. Mereka tuh kayak budak binatang Bang. Dengan bendera pelanginya Bang. Dengan bendera pelanginya berkibar. Iya, berkibar. Karena kalau pernah kan saya tunjukin ke salah satu ustadz di Indonesia, bilang itu bendera apa Bang? Itu bendera lagi BT Pak Ustadz. Tapi kok banyak itu? Ya ini hari perayaan mereka, sebulan penuh Bang, sebulan penuh hari perayaan mereka. Dan hampir setiap hari itu mereka di jalan-jalan itu telanjang dan jalan-jalan kemudian naik kapal telanjang dan kadang-kadang main di jalan, gitu Bang. Jadi mereka kadang-kadang kencing di jalan dan beol di jalan. Itu kayak binatang lah Bang. Bang, faktor apa kira-kira kok bisa ada gereja mengakomodir mereka? Itu faktor apa menurut Abang? Ya, satu faktor keuangan Bang. Karena kalau gereja itu tidak dapat jemaat, gereja itu akan dijual. Nah, pastor yang mempertahankan gerejanya itu dia harus punya jemaat. Sedangkan jemaatnya itu sudah kebanyakan kalau nggak lagi BT ya ateis gitu. Nah mereka ngajak-ngajak yang lagi BT ini. Nah makanya Abang kalau nanti insya Allah ya kalau ada rezeki datang ke sini, Abang bisa lihat gereja itu benderanya lagi BT dan pastornya itu memakai celemek lagi BT gitu. Itu udah hal yang aneh. Hal yang aneh itu udah hal yang biasa kita lihat di sini gitu. Gitu Bang. Itu negara nggak ikut campur ya Bang? Itu negara nggak ikut campur ya? Gimana negara mau ikut campur ya, dan negara aja udah kemasukan dari mereka kok. Jadi grup lagi BT itu udah masuk dalam pemerintahan Bang. Dalam kedepartemenan, itu dalam masuk ke parlemen segala macamnya. Mereka ada grup sendiri di parlemen. Mereka udah kuat banget di sini Bang. Udah masuk grup parlemen. Kayak istilah kata di Indonesia itu DPR lah gitu loh. Ya, paham. Jadi pemutusan ke hukum-hukumnya itu mereka ikut juga. Jadi makanya kan sekarang itu ada hukumnya lagi. Mereka masuk sekolah SD kalau di Indonesia lah. Nah di situ mereka membagikan buku seperti Kama Sutra untuk diajarkan ke anak-anak SD. Dan orang tua tidak boleh mengeluh. Orang tua tidak boleh mengeluh. Kalau orang tua mengeluh, anaknya diambil negara. Jadi makanya pastor teman saya itu dia akhirnya pindah ke kota kecil yang belum ada grup lagi BT-nya. Dia melepaskan jabatan untuk sebagai pastor. Seperti itu. Ada satu pendeta di Indonesia namanya Pendeta Melato. Pernah berkata begini. Kalian Kristen-Kristen yang ada di Indonesia ini bersyukurlah karena di Indonesia ini mayoritas Islam. Kenapa? Karena dengan mayoritas Islam ini bisa membendung yang lagi BT ini merangsak masuk ke republik ini. Terus dia balik lagi si Melato. Nggak bisa ngebayangkan kalau kita yang mayoritas apa kita bisa membendungnya?
Itu kira-kira statement dari pendeta Mil Atok. Itu betul bang. Karena gini ya bang ya, di Amsterdam ini kita ada 3 desa yang muslimnya itu kuat. Jadi bisa dibilang kampung muslim lah. Kalau di Indonesia dibilang kampung muslim. Nah, kampung muslim itu di daerah Osdorp, terus daerah Boslomer di dekat rumah saya, terus di daerah Os, itu mereka nggak berani masuk bang. Begitu mereka yang lagi bete masuk pakai acara telanjang-telanjang gitu, bisa mati di jalan bang. Terus kita keras masalah itu, karena kita nggak mau anak-anak kita ini terpengaruh gitu bang. Dan kita alhamdulillah kita udah punya istilahnya sekolah muslim di sini, tapi masih kurang karena banyak sekali gitu yang jadi mualaf, dan yang jadi mualaf bukan orang dewasa loh bang, itu umur 15 tahunan loh. Anak-anak kecil umur 15 tahun itu udah banyak yang mualaf gitu loh. Jadi subhanallah mereka sekarang yang mualaf itu banyak pindah ke daerah kota-kota apa, kampung-kampung muslim lah di Belanda ini, di Amsterdam ini. Dan mereka nggak berani. Paling itu mereka paling bisa pasang bendera di rumahnya mereka sendiri. Mereka nggak berani istilahnya pakai bendera nyebarin jalan-jalan gitu. Hilang kepalanya bang. Itu saya jamin hilang. Mereka kuat ya bang ya? Iya, kampung-kampung muslim ini alhamdulillah kuat. Dan kita buat apa istilahnya makanan halal di sini semua. Jadi dan subhanallah ya bang, ini ya ini mungkin salah satu keajaibannya dari Islam ya. Sekarang dengan adanya penelitian dari pemerintah Belanda sendiri, mereka menyatakan bahwa pemotongan secara Islam itu lebih sehat. Makanya sekarang orang-orang Belanda yang ateis pun belanjanya ke toko halal. Daging yang mereka itu kebanyakannya beli yang halal. Karena mereka udah mempelajari dan menurut mereka itu cara yang benar untuk memotong daging. Membeleh hewan kayak sapi, kambing, dan ayam secara islami. Itu mereka pelajari dan itu betul. Dan alhamdulillah banyak sekarang orang yang beli daging secara halal. Abang bisa lihat nanti di toko-toko itu kadang-kadang walaupun itu Suriname, itu ada yang Belanda, itu mereka memasang kata-kata halal karena mereka untuk apa menyatakan bahwa ini dagingnya halal dari toko muslim. Jadi banyak yang toko-toko halal itu malah rame untuk makanan-makanan seperti itu. Ya alhamdulillah subhanallah itu. Ya keajaiban luar biasa salah satu dari Islam seperti itu bang. Masya Allah. Makasih bang sharingnya bang. Ya, ini ada pertanyaan jangan abah lah, saya masih muda, di mana kita bisa akses kampung muslim. Gampang, kalau Anda nanti datang ke Amsterdam, Anda bisa naik dari Central Station itu naik tram 7, tram 14, terus tram yang daerah tram 3. Itu nanti ada Dappermarkt, Boslomerplein, dan Osdorp. Itu semuanya alhamdulillah halal. Itu bang, silakan bang. Oke, terima kasih bang berbagi. Ya silakan bang. Ya silakan yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Al. Silakan Ustaz Al. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Tadi saya juga dengarkan tadi ya, luar biasa sekali. Kita bersyukur ya. Ternyata gelombang mualaf di luar negeri itu semakin masif ya, semakin besar terus ya. Ini tanda-tanda menunjukkan bahwa Islam akan mendominasi gitu, menjadi mayoritas nanti di Eropa kan, insya Allah ke depannya ya. Dan sekaligus juga tadi kita doakan juga saudara-saudara kita tadi ya di Belanda khususnya itu ya, bisa sabar, bisa kuat ya menghadapi ujian, tantangan ya. Karena seperti yang terjadi di Inggris itu ya, difitnah gitu,
di kelompok-kelompok radikal itu menggunakan isu yang nggak benar gitu untuk memanfaatkan situasi karena mereka nggak senang sama Islam gitu. Nah ini jadi memang satu sisi busro ya, berita gembira, tapi satu sisi juga itu tantangan ini juga di depan mata gitu, bahwa akan selalu ada gitu pihak-pihak ya seperti itulah ya, tantangan yang Allah, ujian yang akan Allah berikan ya, akan berbanding lurus juga gitu. Jadi ketika Allah berikan kemudahan, al-usri yusra gitu ya, sejalan dengan inama al-usri yusra ya. Jadi kemudahan itu, ujian itu berbanding lurus dengan kemudahan juga insyaallah. Jadi tapi ala kulli hal kita tetap optimis gitu ya, dengan doa, dengan support ya, dan terus ya dakwah ini eksis di manapun termasuk di sosmed ini, maka akan memberikan semangat, amunisi ya pada saudara-saudara kita insyaallah. Mungkin itu dulu Andi, lanjut Anda nyimak. Kasih Ustaz Al. Bang Zuma, apa kabar Bang Zuma? Karena lama udah ada ngobrol sama antum lagi. Terakhir kita ngobrol di tempatnya Alfi, di Komali Alfi. Itu pun sekali. Mungkin antum gimana, mungkin masih sibuk jadi tidak bisa jawab. Tidak apa-apa lah. Betul. Kalau ada teman-teman mau ditanyakan lagi, silakan. Dan subhanallah ya Bang, saya itu barusan tadi ngomong masalah Islam ya kan. Ini ada orang ateis lah, lihat saya ngomong masalah Islam, saya langsung dikasih minuman energy drink katanya. Kau udah berbuat baik, saya langsung dikasih minuman ini. Subhanallah. Jadi dikasih ini sama dia, karena dia bilang kau udah berbuat baik. Ya, alhamdulillah. Dan banyak yang mereka udah mulai sadar di sini, Bang. Alhamdulillah. Jadi tolong ya Ustadz doakan, insya Allah 2-3 tahun lagi ini Amsterdam jadi kota Muslim. Insya Allah amin. Perubahannya luar biasa, Bang. Perubahannya luar biasa. Gitu. Ini minuman energy drink dikasih tadi. Padahal saya baru nyantai-nyantai aja berdiri sini buat olahraga. Ada yang kasih minuman ini. Alhamdulillah. Bro, dan semangat lah di negeri yang pernah ngejajah, tetap semangat lah Fuad. Ya, it's good. Thank you, bro. Iya. Tapi nggak boleh melupakan sejarah juga bahwa ya negara inilah yang membawa Bible ke Nusantara. Bahkan negara ini pernah ada di Nusantara membuat satu lembaga yang itu lembaga Alkitab Hindia Belanda. Kemudian lembaga ini diserah terimakan, dihadiahkan kepada LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi lembaga itu sejarah ini nggak pernah hilang di dalam benak kami, bahwa ya Belanda lah yang menjajah kami selama 350 tahun, sekaligus membangun gereja, membawa Bible masuk ke Republik ini, kemudian dihadiahkan ke lembaga yang ada di sini, yaitu LAI. Itu nggak bisa dilupakan. Sejarah tetap sejarah. Betul. Betul ya Ustaz Hanafi ya. Ustaz Hanafi masih sibuk kali. Salah satu yang paling penting Abang dan Ustaz ketahui, bahwa agama Kristen ini dibawa untuk sebagai senjata, Bang. Kalau kita bisa, saya udah pelajari lumayan banyak, saya udah sekitar 15 tahun di sini, dan saya sering berdebat sama pastor-pastor sini. Mereka mengakui bahwa agama Kristen itu sebenarnya senjata untuk memerangi masyarakat tanpa perang. Jadi seperti itu. Karena makanya kitab-kitab mereka itu banyak perubahan sama sekali. Kalau Abang Handi atau Ustadz yang lainnya bisa cari itu, salah satunya itu Scofield Bible. Scofield Bible itu
dibuat oleh orang Inggris, di mana di Scofield Bible itu ternyata digunakan untuk supaya orang Kristen mau membantu orang Israel. Jadi Israel membuat propaganda di mana dia bisa mendapatkan tempat di daerah Palestina itu dengan bantuan dari Amerika dan segala macamnya dengan menggunakan Scofield Bible itu. Kemudian di masa perbudakan Amerika, mereka ada namanya The Black Bible. Jadi untuk orang-orang Afrika itu supaya menyerah secara tanpa ada paksaan, itu mereka menggunakan Bible tersebut. Nah, yang sekarang baru trendy sekarang itu LGBT Bible, Pelangi Bible. Yaitu untuk menyatakan bahwa LGBT itu hal yang baik, bukan hal yang jorok dan bukan hal yang perlu disingkirkan seperti itu. Jadi dari semua Bible yang pernah saya baca, ternyata Bible itu hanya sebagai sebuah senjata. Jadi kalau yang di Indonesia itu dipakai untuk memerangi orang Indonesia tanpa perang. Dia memasukkan ajaran-ajaran agama Kristen di situ dan bilang sekasihlah musuhmu. Jadi akhirnya mereka tidak boleh memerangi musuhnya. Jadi seperti itu, Bang. Itu pelajaran yang saya dapat selama ini saya debat sama pendeta. Silakan yang lain. Gue jadi diam. Saya turun ke bawah sunyi aja. Nih. Gak ada outennya pun sunyi. Tadi baru ada yang mualaf sini tadi Pak How I Am. Panggil saya Fuad, Bang. Oh, Bang Fuad. Oh iya, yang sama Gianka itu nih kan? Aduh. Enggak yang waktu di Komal sama ada Gianka itu kan? Bukan? Iya, betul. Yang jalan-jalan sore apa itu waktu di sini? Betul Bang. Oh iya. Tapi semalam tuh akunnya nggak ini ya, akunnya Bang Fuad ya. Iya. Saya karena saya ganti ini karena kalau saya naik ke online, nggak tahu kenapa baru saya membicarakan masalah tentang situasi di Belanda, tahu-tahu Komalia rungkat. Oh iya. Jadi waktu malam tuh ya. Iya tadi malam itu kan abang tahu sendiri, baru semalam tahu langsung rungkat gara-gara ototnya nggak kuat langsung dirungkat gitu aja. Padahal saya baru bicara sama siapa Ustadz Ali Hasan siapa itu baru berapa menit langsung di report. Iya, bukan satu lagi Ustadz Ali Hasan Tabain dari Indonesia juga. Dia bertanya masalah situasi di Belanda. Baru beberapa menit saya ngomong masalah Belanda langsung dirungkatkan. Jadi ada yang report Komal itu. Jadi saya nggak berani ngomong, takutnya Komal Islam ini dirungkatkan gitu loh, Bang. Jadi saya ubah nama saya seperti ini gitu. Iya. Emang oten itu gitu, Pak. Kalau udah nggak tahan dia report. Itulah kerjaan oten. Ini untuk oten yang mau disadarkan ya, teman-teman ya. Bawa aja ya Bang ya, saya dibawa aja. Nanti takutnya Abang ini udah mulai ada gerakan ini, udah di kamera saya udah mulai. Di atas aja Pak, nggak apa-apa. Takutnya Komal Abang rungkat nanti. Enggak, saya nggak enak sama Abang. Tap layarnya 357 8K itu. Oh ini lebih kuat dari tiang-tiang gereja ini. Insya Allah. Silakan saya mendengarkan saja. Nanti kalau ada yang mau bertanya silakan. Ya untuk teman-teman Muslim juga silakan. Ini ada Bang Fuad nih, mau tanya-tanya ya kan tentang perkembangan apa. Ini siapa nih? Oke. Assalamualaikum Bang Betah, selamat siang. Islam Kristen Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Ya, waalaikumsalam. Ya, ada yang mau ditanyakan, Bang? Untuk sementara belum ada, Bang. Kita di bawah dulu nyimak ini
Enak nih kayaknya penjelasan dari Bang Fuad tadi. Terima kasih. Saya di bawah dulu Bang. Mohon diturunkan dulu. Oh iya siap. Enggak, mau lambat tahu ada yang mau ditanyakan, ada Bang Fuad. Iya, senang saya mendengarnya. Iya siap. Turunkan di bawah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kak Umi, assalamualaikum. Kok diam aja Kak Umi nih? Maisaro, naik. Assalamualaikum Kak Maisaro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Ada yang mau ditanyakan nih sama Bang Fuad, ada Pak Ustadz Ali. Setelah saya menyimak tadi Bang Fuad, saya ingin perbandingan daerah Asia ini, terutama untuk Dek Rostrum ini kan di Singapura. Bagaimana dengan perkembangan lagi BT-nya? Kita kan udah dengar tadi dari Belanda, Eropa. Biar kita tahu, siapkan kan dia itu menular bagaimana di daerah Asia ini, tentang ini itu ataupun dan kebijakan pemerintahnya di Singapura begitu. Yang lagi BT, khususnya yang lagi BT. Jadi saya lumayan lama mempelajari masalah tersebut ya Budo. Jadi dari 2010 saya mempelajari itu, saya melihat perkembangannya awal-awalnya mereka itu dari komedian. Jadi orang-orang mengatakan berbuat lucu dengan pakaian wanita atau laki berpakaian wanita, dan mereka bercanda di istilah kata di network atau TV nasional gitu. Nah, mulai dari situ orang melihat hal itu hal yang biasa. Setelah itu mereka membuat satu komunitas. Nah, komunitas itu mereka mendukung orang-orang yang seperti itu jadi satu grup. Jadi ada pelindungan. Nah, kemudian setelah ada gerakan orang yang nggak suka melihat mereka di jalan, mereka dipukul segala macamnya, mereka muncul satu namanya bukan hanya komunitas, sekarang menjadi satu organisasi. Nah, setelah mereka menjadi kuat di organisasi, mereka mulai masuk ke pemerintahan. Nah, mereka masuk pemerintahan, mereka mulai mengatur ngotak-atik hukum-hukum di Belanda. Karena terus terang hukum di Belanda itu hampir setiap tahun berubah. Nah, salah satu ya agenda mereka memasukkan kekuatan mereka. Jadi larinya nanti mereka jatuhnya asasi manusia. Itu kita tidak boleh ngejudge mereka karena itu hak asasi manusia, hak pribadi seseorang. Jadi begitu. Nah, setelah masuk ke pemerintahan, mereka juga mengatur sistem pendidikan di Belanda. Jadi sekarang itu mereka udah masukkan ke SD, SMP, kalau di Indonesia lah, jadi SD, SMP, SMA. Di mana dari SD itu udah ada pelajaran seperti itu, dan mereka ngajarin anak-anak kecil. Sampai sekarang pun juga sudah keluar bukunya macam-macam seperti itu. Nah, kemudian mereka mengenalkan hukum yang terbaru itu, bahwa orang tua itu tidak boleh melarang anaknya ingin berbuat seperti mereka. Kalau orang tua melarang anaknya untuk berbuat seperti mereka, anak itu akan diambil sama pemerintah. Begitu. Karena menurut aturan hukumnya itu hak asasi anak. Jadi anak misalnya sekarang ini banyak yang kejadian di sini, anak umur 12 tahun itu sudah operasi, dia pengen jadi laki-laki, dia dioperasikan. Atau ada yang satu kan lagi BT itu nggak hanya perubahan seks aja ya Bu ya. Jadi ada sistem namanya kebinatangan. Sistem kebinatangan ini anak-anak itu dia punya perasaan pengen menjadi seperti binatang.
Kalau contoh ya misalnya ada si Fulana, anak umur 12 tahun. Dia merasa dirinya itu kucing. Nah, dia pakai di kepalanya tanda-tanda kucing, terus pakai buntut. Nah, dan juga di sekolahannya tuh harus menyiapkan tempat istilahnya pembuangan air besar dan air kecilnya seperti kucing. Jadi seperti itu. Ya, itu sudah masuk lagi seperti itu. Yang kedua ada lagi sistem your feeling is more important than other people. Jadi perasaanmu lebih penting daripada orang lain. Jadi ada yang misalnya satu anak atau seorang dewasa bilang, aku nggak suka kupingku. Ya udah, aku mau potong kupingku. Ya dipotong kupingnya. Nah, seperti itu. Jadi hati-hati saudara-saudaraku yang di Indonesia, bahaya juga, mungkin juga di Singapura. Mereka mulai dari hal yang kecil-kecil, mereka dari ke bawah, mereka dari komedian, terus dari film-film kartun anak-anak, itu menarik anak-anak untuk supaya ikut kepada mereka. Jadi seperti itu, hati-hati. Nah, nanti sudah itu anak-anak sudah mulai kenal dan menganggap hal itu yang biasa, mereka akan membuat komunitas, setelah komunitas, organisasi, dan masuk ke pemerintahan. Dan saya sudah melihat di Indonesia mulai ada gerak-gerak seperti itu. Jadi saya mohon teman-teman di Indonesia mulai awasi anak-anak Anda, saudara Anda, tetangga Anda, kampung Anda, jangan sampai ada yang ketularan. Awasi dari sekolahannya mereka, karena yang mereka serang itu sekolahan dan kartun-kartun. Jadi apa yang ditonton anak-anak di YouTube dan di TV, tolong diawasi sebentar, itu seperti itu. Silakan. Gini Pak Fuad, di Eropa, di negara Eropa, selain Belanda yang melegalkan itu, setahu Bapak negara mana lagi ya? Jerman, Perancis, Amerika. Kalau yang di Eropa itu Jerman, Perancis. Belgia enggak begitu. Terus Denmark itu, kalau Denmark dia itu ada tapi tidak banyak, karena Denmark itu dia hak asasi untuk kebahagiaan. Jadi manusia di sana harus bahagia. Adapun jadi kadang-kadang mereka bahagia ingin bunuh diri, ya bunuh diri gitu. Banyak. Jadi mereka ada sebuah alat, kalau anak-anak muda itu ingin bunuh diri, mereka tinggal masuk ke alat itu, nanti mereka bunuh diri sendiri mereka secara pelan-pelan. Intinya zaman Nabi Lut, kaum Lut dengan zaman Jahiliyah udah bersatu ini ya Pak ya kayaknya. Betul, karena yaitu karena apa ya, Kristen itu tidak, mereka banyak orang-orang ateis itu mereka bukan orang bodoh loh, mereka mempelajari loh, mereka mempelajari kitab mereka, dan menurut mereka apa yang dipelajari, apa kehidupan mereka sebagai ateis itu sama, tidak ada perubahan, tidak ada hukum yang betul-betul mengekang mereka, gitu loh. Jadi menurut mereka, buat apa saya belajar Kristen kalau itunya apa, tidak ada hukum sama sekali, gitu. Ya, terima kasih Pak Fuad. Kalau boleh di gelombangnya lagi BT ini di Singapura, Pak Fuad, bagaimana dengan pemerintahnya, Pak Rostrum, monitor Pak Rostrum, karena kan di Singapura kan tetangga kita, biar tahu kita membentengi dan mensafetikan di Asia, sebagai negara Asia, termasuk kan itu Singapura itu negara liberal. Silakan Pak Rostrum, tolong dong. Ya, kalau secara undang-undang di Singapura tidak ada ya, tidak menaungi dan tidak mengizinkan. Makanya di Singapura itu agama itu di luar pemerintah sebagai organisasi yang diawasi. Nah, sampai sekarang itu semuanya masih ketat sih sampai sekarang. Jadi nggak pemerintah nggak akan ikut mungkin Eropa, Amerika atau Australia gitu. Makanya
bukan kayaknya, karena undang-undangnya sudah mengakomodir itu gitu. Gelombangnya Pak, gimana gelombang lagi BT tadi? Apa cepat dia berkembangnya dan penularannya? Karena kami mengamati ya memang kita di sana diatur tata tertibnya oleh pemerintah dalam segala hal. Cuman memang untuk LGBT itu kan tidak tertampil ya. Seperti apa seperti tidak tertampil gitu. Jadi kalau untuk menilai secara kita melihat aktivitas di tempat kami itu masih belum terlihat signifikan sih. Gitu. Masih karena di negara kan ketat sekali ya, negaranya kan ketat sekali ya, meskipun ini kan ketat sekali itu, karena pemerintahannya kan juga ini kan untuk Muslim juga kan, maksudnya digandeng untuk sekarang Perdana Menteri yang baru juga lebih ini sih, lebih aktif gitu. Alhamdulillah. Kalau saya boleh sarankan kepada Pak Rostrum ya, tolong diawasi pergerakan mereka itu, karena mereka mainnya halus Pak. Mereka mainnya itu kalau nggak secara komedian atau telenovela, kemungkinan juga mereka larinya ke kartun anak-anak. Nah, kadang-kadang kita lepas dari situ ya. Kartun anak-anak ini kadang-kadang kita nggak sempat untuk ngecek gitu. Karena kita sibuk sama kerjaan kita lupa untuk ngecek ke anak-anak kita. Tolong diawasi, itu kartun-kartun itu banyak sekali yang mengajarkan hal-hal tersebut gitu loh. Nanti parahnya anak-anak itu menganggap hal itu yang biasa. Kalau sudah menganggap hal yang seperti itu biasa, kedepannya mereka menganggap bahwa itu penting gitu loh. Hak asasi manusia itu penting, seperti itu. Jadi tolong diawasi dari pergerakan mereka dari kecil, dari bawahnya itu. Jadi masalah kartun dengan sitkom seperti itu Bang. Silakan. Di buku cerita pun Pak, buku cerita anak-anak yang ada gambarnya dan berwarna-warni itu, yang dia untuk anak PAUD, pernah juga saya Bagaimana sih sebenarnya dengan itu?